Pecatan polisi yang membelot ke kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua, Aske Babel berhasil ditangkap Satuan Tugas Operasi Damai Kartens. Aske Babel merupakan otak sejumlah aksi kekerasan di wilayah Yalimo beberapa waktu terakhir. Rencananya, Aske Babel akan diterbangkan ke Jayapura pada Rabu 19 Februari 2025 hari ini. Dikutip dari Kompas.com, Kasatgas Hubungan Masyarakat Satgas Operasi Damai Kartens, Komisaris Besar Polisi Yusuf Sutejo membenarkan pecatan polisi tersebut sudah ditangkap aparat. Aske Babel akan langsung diterbangkan ke Jayapura untuk diproses lebih lanjut. Rencananya, pentolan KKB Papua tersebut akan diterbangkan Jayapura melalui Bandara Sentani Jayapura. Kepala Operasi Damai Kartens sedang terbang dari Jayapura ke Yalimo guna menjemput pemimpin KKB Aske Babel. Aske Babel adalah mantan anggota Polres Yalimo berpangkat Brigadir 2. Ia kabur dengan membawa 4 pucuk senjata api jenis AK Cina pada Minggu 9 Juni 2024. Aksi kekerasan bersenjata yang selama ini terjadi di Kabupaten Yalimo, Papua Pegunungan, diduga dilakukan oleh KKB pimpinan Aske Babel. Saya sebagai Panglima OPM TPNPB Kodam Balim Timur Yalimo siap bertanggung jawab. Sosok Bribda Aske Babel muncul dalam sebuah video singkat berdurasi 1 menit 58 detik. Dalam video itu, Aske Babel menyatakan dirinya telah diangkat menjadi Panglima TPNPB OPM Kodam Balim Timur Yalimo. Aske Babel dalam pernyataannya menyampaikan, Kodam Balim Timur telah menerima 4 pucuk senjata api jenis AK-47 Cina milik Polri yang dirampas pada Minggu, 9 Juni 2024 dini hari di Polres Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan. Hari ini diumumkan bahwa Kodam Balim Timur Yalimo akan memanfaatkan peralatan logistik yang dirampas ini, diperlukan demi untuk perjuangan bangsa Papua Barat. Demikian pernyataan Aske Babel dalam video yang dibuatnya. Saya sendiri bawa keluar 4 pucuk senjata AK-47 buatan Cina. Dan hari ini tanggal 30 Oktober 2024, saya sendiri sebagai Panglima OPM TPNPB Kodam Balim Timur Yalimo siap bertanggung jawab, tegasnya. Menanggapi pernyataan Aske Babel, juru bicara TPNPB OPM, Sebbi Sambo membantah keberadaan Kodam Balim Timur Yalimo dan tidak mengakui posisi Aske Babel, lantaran Aske Babel diangkat Panglima Kodam oleh TPNPB OPM versi Jeffrey Pagawak. Klaim Jeffrey Pagawak dan Aske Babel adalah merupakan pernyataan dan klaim ilegal, yang bertujuan untuk merusak perjuangan murni TPNPB di wilayah tanah adat suku Yali dan Enggem, tegas Sebbi Sambo. Bribda Aske Babel diketahui pada 9 Juni 2024 dini hari, membawa kabur 4 pucuk senjata laras panjang jenis AK-47 buatan Cina beserta amunisi. Sebelum itu, Aske Babel masuk ruang penyimpanan senjata Mapolres Yalimo dengan berpakaian preman, dan sempat mengancam anggota yang berjaga saat itu. Salam berjuang. Kami dari Pertahanan Kodam Balim Timur Yalimo di bawah teritorial Mabes OPM TPNPB Victoria siap bertanggung jawab atas pengambilan senjata dari anggota polisi AM. Senjata Kepemimpinan Markas Besar OPM TPNPB ingin menyampaikan kepada rakyat bangsa Papua Barat, pemerintah Indonesia, bahwa Kodam Balim Timur Yalimo telah merampas 4 pucuk senjata AK-47 milik Cina, yang dimana yang telah diambil Polsek Yalimo sudah diserahkan secara resmi kepada Organisasi Papua Merdeka dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, dan hari ini secara resmi diumumkan bahwa Kodam Balim Timur Yalimo akan memanfaatkan peralatan logistik dirampas ini diperlukan demi untuk berjuang bangsa Papua Barat. Nama Panglima Aske Babel, nama Komandan Operasi Brutal Kepsi. Pernyataan sikap kami tetap menyatakan bahwa berjuang sampai Papua merdeka. Tanggal 9 bulan lalu saya sendiri bawa keluar 4 pucuk senjata AK-47 buatan Cina. Dan hari ini tanggal 30 Oktober
Pemimpin kelompok kriminal bersenjata, KKB, Aske Mabel ditangkap oleh Satgas Operasi Damai Kartens di Kabupaten Yalimo, Papua Pegunungan. Aske Mabel merupakan mantan anggota Polri yang bertugas di Polres Yalimo. Pada Minggu, 9 Juni 2024, Aske Mabel kabur dari Polres Yalimo dengan membawa 4 pucuk senjata api jenis AK Cina. Ia sempat masuk dalam daftar pencarian orang, DPO, selama 8 bulan. Kasatgas Hubungan Masyarakat, Humas, Satgas Operasi Damai Kartens Kombes Polisi Yusuf Sutejo membenarkan terkait penangkapan tersebut. Kepala Operasi Damai Kartens terbang dari Jayapura ke Yalimo guna menjemput pemimpin KKB Aske Mabel. Dikawal ketat oleh aparat keamanan, Aske Mabel kemudian diterbangkan menggunakan pesawat perintis dari Kabupaten Yalimo ke Jayapura. Aske kok bahaya. Teman terbaca. Itu tuh, musik juga nggak? Bukan ini jalan, tembak saya sedih. Ini ambil buat teman-teman yang tidak hadir. Terus tidak usah bersuara. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dikepung 10 polisi, inilah kejahatan Panglima KKB Aske Mabel ex Polri dengan modal 4 pucuk senpi AK. Inilah rekam jejak Aske Mabel, pecatan polisi membelot dan menjadi salah satu Panglima KKB di Kabupaten Yalimo, Papua Pegunungan, yang kini ditangkap Satuan Tugas Operasi Damai Kartens. Aske Mabel ditangkap di Yalimo, Rabu tanggal 19 Februari tahun 2025 pagi, setelah buron 8 bulan. Foto-foto penangkapan Aske Mabel pun beredar di media sosial. Di dalam foto itu, terlihat 10 anggota Polri menahan seorang pria yang mengenakan baju dan celana pendek hitam. Caption foto itu disertai keterangan yakni pada hari Rabu, tanggal 19 Februari tahun 2025, kurang lebih pukul 7.15 waktu Indonesia Timur telah tertangkap Aske Mabel oleh Satgas OCD. Kasatgas Hubungan Masyarakat Satgas Operasi Damai Kartens, Kombes Yusuf Sutejo membenarkan terkait penangkapan tersebut. Diketahui Aske Mabel adalah pecatan polisi yang membelot dan menjadi pimpinan KKB di Kabupaten Yalimo, Papua Pegunungan. Dulunya, ia adalah anggota Polres Yalimo yang berpangkat Brigadir 2. Ia bertugas sebagai personel Sabara Polres Yalimo selama 2 tahun mulai tahun 2022. Namun pada pertengahan tahun 2024, Aske Mabel dipecat atau diberhentikan tidak dengan hormat karena desertir atau meninggalkan kedinasan. Dia melarikan diri pada Juni tahun 2024 dengan membawa 4 senjata api laras panjang jenis AK. Tak hanya itu, dia juga membawa 60 butir amunisi milik Polri. Kemudian pada November tahun 2024, beredar video Aske Mabel yang mendeklarasikan diri sebagai pimpinan atau Panglima KKB di Yalimo. Dalam video tersebut, Aske membacakan deklarasi didampingi 3 orang yang masing-masing memegang senjata laras panjang. Diketahui juga pada Rabu tanggal 8 Januari tahun 2025, KKB Papua pimpinan Aske Mabel juga menembak mati Efraim dan Abdeno Todona, 2 tukang kayu di Kampung Hobakma, Distrik Elelim, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan. Kemudian juga aksi yang dilakukan Aske Mabel diakui oleh juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka Sebi Sambom. Sebi Sambom mengatakan, Aske Mabel diperintahkan oleh Yefri Pagawak Bomanak, salah satu pimpinan OPM di wilayah Papua. Pada periode Desember tahun 2024, Aske dilaporkan melakukan 2 kali penembakan kepada warga sipil di Distrik Abenaho, Kabupaten Yalimo. Aske Mabel diduga juga mendalangi penyerangan yang menewaskan Bribtu Iqbal Anwar Arif, anggota Satgas Damai Kartens pada Jumat tanggal 17 Januari tahun 2025 pukul 16.30 waktu Indonesia Timur.
Peristiwa penyerangan itu terjadi Jumat sore saat Bribtu Iqbal Anwar tengah berpatroli melintasi Jalan Trans Jayapura Wamena, Kampung Hobakma, Distrik Elelim. Bribtu Iqbal yang saat itu sedang berdiri pada bagian tengah bak mobil patroli terkena peluru di bagian leher dan langsung terjatuh. Ini terbaru, Tribuners, Satgas Damai Kartens menangkap mantan anggota Polres Yalimo yakni Aske Mabel yang membelot menjadi pimpinan kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Yalimo, Papua Pegunungan. Waduh, akhirnya nih bisa juga ditangkap ya Tribuners setelah Aske Mabel ini sebelumnya dilaporkan ini membunuh 3 warga sipil. Wow, dan seorang anggota Brimob. Dan akhirnya ini Aske Mabel ini ditangkap di Yalimo pada Rabu 19 Februari 2025 sekira pukul 07.15 waktu Indonesia Timur. Dan Aske Mabel ini diterbangkan ke Jayapura ini untuk proses penyelidikan lebih lanjut di Polda Papua. Dan ini ya Tribuners merupakan penangkapannya dari Aske Mabel, ini terlihat sekali perbedaannya ya. Aduh, paling bener deh ya, kamu tuh harusnya udah paling bener juga jadi anggota Polri, ini malah membelot dan ini memang terlihat sangat lemah sekali karena memang sudah terkepung posisinya pada saat itu. Dan juga ini Ketua Dewan Pimpinan Nasional atau DPN Pemuda Adat Papua, Jan Christian Arebo ini memberikan apresiasi tinggi terhadap Satuan Tugas atau Satgas Operasi Damai Kartens atas keberhasilan menangkap Aske Mabel, dan keberhasilan ini dinilai sebagai langkah signifikan yakni dalam upaya menegakkan keamanan dan ketertiban Papua. Waduh, apresiasi banget ya buat para anggota Polri, luar biasa banget nih atas kerja kerasnya akhirnya bisa menangkap Aske Mabel. Dan juga Kepala Operasi Satgas Damai Kartens, Brigadir Jenderal Polisi Faizal Ramadhani, ini sebelumnya juga telah menegaskan Tribuners bahwa pihaknya akan menangkap Aske Mabel dalam keadaan hidup atau mati ya. Namun dalam pelaksanaan tugasnya, Satgas ini berhasil menangkap pemimpin KKB tersebut dalam keadaan hidup, menunjukkan profesionalisme dan ketegasan dalam penegakan hukum. Dan juga selain itu Tribuners, Jan Christian Arebo ini juga menilai bahwa keberhasilan ini merupakan bukti nyata bahwa negara hadir dalam melindungi masyarakat Papua dari ancaman kelompok kriminal bersenjata atau KKB. Ia juga menegaskan bahwa tindakan tegas dan terukur dari Satgas Damai Kartens ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjaga stabilitas keamanan di wilayah tersebut. Selain itu, ia juga mengatakan dan berharap ini bahwa penangkapan Aske Mabel ini akan membawa dampak positif bagi masyarakat Papua. Aduh, bayangin aja nih ya Tribuners terkait detik-detik penangkapannya nih ya, pasti sangat menegangkan sekali, apalagi ini bertaruh nyawa ya, sama-sama bertaruh nyawa untuk demi keamanan juga masyarakat Papua dan pastinya demi pengabdiannya untuk negara. Wow, apresiasi. Big applause sekali lagi untuk para petugas ya yang sudah solid dan juga alhamdulillah tetap selamat. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pecatan polisi yang membelot ke kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua, Aske Mabel berhasil ditangkap Satuan Tugas Operasi Damai Kartens. Aske Mabel merupakan otak sejumlah aksi kekerasan di wilayah Yalimo beberapa waktu terakhir. Rencananya, Aske Mabel akan diterbangkan ke Jayapura pada Rabu 19 Februari 2025 hari ini. Dikutip dari Kompas.com, Kasatgas Hubungan Masyarakat Satgas Operasi Damai Kartens, Komisaris Besar Polisi Yusuf Sutejo membenarkan pecatan polisi tersebut sudah ditangkap aparat. Aske Mabel akan langsung diterbangkan ke Jayapura untuk diproses lebih lanjut. Rencananya, pentolan KKB Papua tersebut akan diterbangkan Jayapura melalui Bandara Sentani Jayapura. Kepala Operasi Damai Kartens sedang terbang dari Jayapura ke Yalimo guna menjemput pemimpin KKB Aske Mabel. Aske Mabel adalah mantan anggota Polres Yalimo berpangkat Brigadir 2. Ia kabur dengan membawa 4 pucuk senjata api jenis AK Cina pada Minggu 9 Juni 2024. Aksi kekerasan bersenjata yang selama ini terjadi di Kabupaten Yalimo, Papua Pegunungan, diduga dilakukan oleh KKB pimpinan Aske Mabel. Saya sebagai Panglima UPN Kodam
Balim Timur Yali-Yalimo siap bertanggung jawab. Sosok Bribda Aske Mabel muncul dalam sebuah video singkat berdurasi 1 menit 58 detik. Dalam video itu, Aske Mabel menyatakan dirinya telah diangkat menjadi Panglima TPNPB OPM Kodab Balim Timur Yali-Yalimo. Aske Mabel dalam pernyataannya menyampaikan, Kodab Balim Timur telah menerima 4 pucuk senjata api jenis AK-47 Cina milik Polri yang dirampas pada Minggu, 9 Juni 2024 dini hari di Polres Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan. Hari ini diumumkan bahwa Kodab Balim Timur Yali-Yalimo akan memanfaatkan peralatan logistik yang dirampas ini, diperlukan demi untuk perjuangan bangsa Papua Barat. Demikian pernyataan Aske Mabel dalam video yang dibuatnya. Saya sendiri bawa keluar 4 pucuk senjata AK-47 buatan Cina. Dan hari ini tanggal 30 Oktober 2024, saya sendiri sebagai Panglima OPM TPNPB Kodab Balim Timur Yali-Yalimo siap bertanggung jawab, tegasnya. Menanggapi pernyataan Aske Mabel, juru bicara TPNPB OPM, Sebbi Sambo membantah keberadaan Kodab Balim Timur Yali-Yalimo dan tidak mengakui posisi Aske Mabel, lantaran Aske Mabel diangkat Panglima Kodab oleh TPNPB OPM versi Jeffrey Pagawak. Klaim Jeffrey Pagawak dan Aske Mabel adalah merupakan pernyataan dan klaim ilegal, yang bertujuan untuk merusak perjuangan murni TPNPB di wilayah tanah adat suku Yali dan Enggem, tegas Sebbi Sambom. Bribda Aske Mabel diketahui pada 9 Juni 2024 dini hari, membawa kabur 4 pucuk senjata laras panjang jenis AK-47 buatan Cina beserta amunisi. Sebelum itu, Aske Mabel masuk ruang penyimpanan senjata Mapolres Yalimo dengan berpakaian preman, dan sempat mengancam anggota yang berjaga saat itu. Salam berjuang. Kami dari Pertahanan Kodab Balim Timur Yali-Yalimo di bawah teritorial Mabes OPM TPNPB Victoria siap bertanggung jawab atas pengambilan senjata dari anggota polisi AM. Senjata Kepemimpinan Markas Besar OPM TPNPB ingin menyampaikan kepada rakyat bangsa Papua Barat, pemerintah Indonesia, bahwa Kodab Balim Timur Yali-Yalimo telah merampas 4 pucuk senjata AK-47 milik Cina, yang dimana yang telah diambil Polsek Yalimo sudah diserahkan secara resmi kepada Organisasi Papua Merdeka dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, dan hari ini secara resmi diumumkan bahwa Kodab Balim Timur Yali-Yalimo akan memanfaatkan peralatan logistik dirampas ini diperlukan demi untuk berjuang bangsa Papua Barat. Nama Panglima Aske Mabel, nama Komandan Operasi Brutal Kepsi. Pernyataan sikap kami tetap menyatakan bahwa berjuang sampai Papua merdeka. Tanggal 9 bulan lalu saya sendiri bawa keluar 4 pucuk senjata AK-47 buatan Cina. Dan hari ini tanggal 30 Oktober 2024. Pemimpin kelompok kriminal bersenjata, KKB, Aske Mabel ditangkap oleh Satgas Operasi Damai Kartens di Kabupaten Yalimo, Papua Pegunungan. Aske Mabel merupakan mantan anggota Polri yang bertugas di Polres Yalimo. Pada Minggu, 9 Juni 2024, Aske Mabel kabur dari Polres Yalimo dengan membawa 4 pucuk senjata api jenis AK Cina. Ia sempat masuk dalam daftar pencarian orang, DPO, selama 8 bulan. Kasatgas Hubungan Masyarakat, Humas, Satgas Operasi Damai Kartens Kombes Polisi Yusuf Sutejo membenarkan terkait penangkapan tersebut. Kepala Operasi Damai Kartens terbang dari Jayapura ke Yalimo guna menjemput pemimpin KKB Aske Mabel. Dikawal ketat oleh aparat keamanan, Aske Mabel kemudian diterbangkan menggunakan pesawat perintis dari Kabupaten Yalimo ke Jayapura. Aske kau bahaya. Teman-teman juga. Ini itu tuh, musik juga.
tidak usah bersuara. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dikepung 10 polisi, inilah kejahatan Panglima KKB Aske Mabel X Polri dengan modal 4 pucuk senpi AK. Inilah rekam jejak Aske Mabel, pecatan polisi membelot dan menjadi salah satu Panglima KKB di Kabupaten Yalimo, Papua Pegunungan, yang kini ditangkap Satuan Tugas Operasi Damai Cartens. Aske Mabel ditangkap di Yalimo, Rabu tanggal 19 Februari tahun 2025 pagi, setelah buron 8 bulan. Foto-foto penangkapan Aske Mabel pun beredar di media sosial. Di dalam foto itu, terlihat 10 anggota Polri menahan seorang pria yang mengenakan baju dan celana pendek hitam. Caption foto itu disertai keterangan yakni pada hari Rabu, tanggal 19 Februari tahun 2025, kurang lebih pukul 7.15 waktu Indonesia Timur telah tertangkap Aske Mabel oleh Satgas OCD. Kasatgas Hubungan Masyarakat Satgas Operasi Damai Cartens, Kombes Yusuf Sutejo membenarkan terkait penangkapan tersebut. Diketahui Aske Mabel adalah pecatan polisi yang membelot dan menjadi pimpinan KKB di Kabupaten Yalimo, Papua Pegunungan. Dulunya, ia adalah anggota Polres Yalimo yang berpangkat Brigadir 2. Ia bertugas sebagai personel Sabara Polres Yalimo selama 2 tahun mulai tahun 2022. Namun pada pertengahan tahun 2024, Aske Mabel dipecat atau diberhentikan tidak dengan hormat karena desertir atau meninggalkan kedinasan. Dia melarikan diri pada Juni tahun 2024 dengan membawa 4 senjata api laras panjang jenis AK. Tak hanya itu, dia juga membawa 60 butir amunisi milik Polri. Kemudian pada November tahun 2024, beredar video Aske Mabel yang mendeklarasikan diri sebagai pimpinan atau Panglima KKB di Yalimo. Dalam video tersebut, Aske membacakan deklarasi didampingi 3 orang yang masing-masing memegang senjata laras panjang. Diketahui juga pada Rabu tanggal 8 Januari tahun 2025, KKB Papua pimpinan Aske Mabel juga menembak mati Efraim dan Abdeno Todona, 2 tukang kayu di Kampung Hobakma, Distrik Elelim, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan. Kemudian juga aksi yang dilakukan Aske Mabel diakui oleh juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka Sebi Sambom. Sebi Sambom mengatakan, Aske Mabel diperintahkan oleh Yefri Pagawak Bomanak, salah satu pimpinan OPM di wilayah Papua. Pada periode Desember tahun 2024, Aske dilaporkan melakukan 2 kali penembakan kepada warga sipil di Distrik Abenaho, Kabupaten Yalimo. Aske Mabel diduga juga mendalangi penyerangan yang menewaskan Bribtu Iqbal Anwar Arif, anggota Satgas Damai Cartens pada Jumat tanggal 17 Januari tahun 2025 pukul 16.30 waktu Indonesia Timur. Peristiwa penyerangan itu terjadi Jumat sore saat Bribtu Iqbal Anwar tengah berpatroli melintasi Jalan Trans Jayapura Wamena, Kampung Hobakma, Distrik Elelim. Bribtu Iqbal yang saat itu sedang berdiri pada bagian tengah bak mobil patroli, terkena peluru di bagian leher dan langsung terjatuh. Ini terbaru, Tribuners, Satgas Damai Cartens menangkap mantan anggota Polres Yalimo yakni Aske Mabel yang membelot menjadi pimpinan kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Yalimo, Papua Pegunungan. Waduh, akhirnya nih bisa juga ditangkap ya Tribuners setelah Aske Mabel ini sebelumnya dilaporkan ini membunuh 3 warga sipil. Wow, dan seorang anggota BRIMOB. Dan akhirnya ini Aske Mabel ini ditangkap di Yalimo pada Rabu 19 Februari 2025 sekira pukul 07.15 waktu Indonesia Timur. Dan Aske Mabel ini diterbangkan ke Jayapura ini untuk proses penyelidikan lebih lanjut di Polda Papua. Dan ini ya Tribuners merupakan penangkapannya dari Aske Mabel, ini terlihat sekali perbedaannya ya. Aduh, paling bener deh ya, kamu tuh harusnya udah paling bener juga jadi anggota Polri, ini malah membelot dan ini memang terlihat sangat lemah sekali karena memang sudah terkepung posisinya pada saat itu. Dan juga ini Ketua Dewan Pimpinan Nasional atau DPN Pemuda Adat Papua
Jan Christian Arebo ini memberikan apresiasi tinggi terhadap Satuan Tugas atau Satgas Operasi Damai Kartens atas keberhasilan menangkap Aske Mabel, dan keberhasilan ini dinilai sebagai langkah signifikan yakni dalam upaya menegakkan keamanan dan ketertiban Papua. Waduh, apresiasi banget ya buat para anggota Polri, luar biasa banget nih atas kerja kerasnya akhirnya bisa menangkap Aske Mabel. Dan juga Kepala Operasi Satgas Damai Kartens, Brigadir Jenderal Polisi Faizal Ramadhani, ini sebelumnya juga telah menegaskan Tribuners bahwa pihaknya akan menangkap Aske Mabel dalam keadaan hidup atau mati ya. Namun dalam pelaksanaan tugasnya, Satgas ini berhasil menangkap pemimpin KKB tersebut dalam keadaan hidup, menunjukkan profesionalisme dan ketegasan dalam penegakan hukum. Dan juga selain itu Tribuners, Jan Christian Arebo ini juga menilai bahwa keberhasilan ini merupakan bukti nyata bahwa negara hadir dalam melindungi masyarakat Papua dari ancaman kelompok kriminal bersenjata atau KKB. Ia juga menegaskan bahwa tindakan tegas dan terukur dari Satgas Damai Kartens ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjaga stabilitas keamanan di wilayah tersebut. Selain itu, ia juga mengatakan dan berharap ini bahwa penangkapan Aske Mabel ini akan membawa dampak positif bagi masyarakat Papua. Aduh. Bayangin aja nih ya Tribuners, terkait detik-detik penangkapannya nih ya, pasti sangat menegangkan sekali, apalagi ini bertaruh nyawa ya, sama-sama bertaruh nyawa untuk demi keamanan juga masyarakat Papua dan pastinya demi pengabdiannya untuk negara. Wow, apresiasi. Big applause sekali lagi untuk para petugas ya yang sudah solid dan juga alhamdulillah tetap selamat. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pecatan polisi yang membelot ke kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua, Aske Mabel berhasil ditangkap Satuan Tugas Operasi Damai Kartens. Aske Mabel merupakan otak sejumlah aksi kekerasan di wilayah Yalimo beberapa waktu terakhir. Rencananya, Aske Mabel akan diterbangkan ke Jayapura pada Rabu 19 Februari 2025 hari ini. Dikutip dari Kompas.com, Kasatgas Hubungan Masyarakat Satgas Operasi Damai Kartens, Komisaris Besar Polisi Yusuf Sutejo membenarkan pecatan polisi tersebut sudah ditangkap aparat. Aske Mabel akan langsung diterbangkan ke Jayapura untuk diproses lebih lanjut. Rencananya, pentolan KKB Papua tersebut akan diterbangkan Jayapura melalui Bandara Sentani Jayapura. Kepala Operasi Damai Kartens sedang terbang dari Jayapura ke Yalimo guna menjemput pemimpin KKB Aske Mabel. Aske Mabel adalah mantan anggota Polres Yalimo berpangkat Brigadir 2. Ia kabur dengan membawa 4 pucuk senjata api jenis AK Cina pada Minggu 9 Juni 2024. Aksi kekerasan bersenjata yang selama ini terjadi di Kabupaten Yalimo, Papua Pegunungan, diduga dilakukan oleh KKB pimpinan Aske Mabel. Saya sebagai Panglima OPM TPNPB Kodam Balim Timur Yalimo siap bertanggung jawab. Sosok Bribda Aske Mabel muncul dalam sebuah video singkat berdurasi 1 menit 58 detik. Dalam video itu, Aske Mabel menyatakan dirinya telah diangkat menjadi Panglima TPNPB OPM Kodam Balim Timur Yalimo. Aske Mabel dalam pernyataannya menyampaikan, Kodam Balim Timur telah menerima 4 pucuk senjata api jenis AK-47 Cina milik Polri yang dirampas pada Minggu, 9 Juni 2024 dini hari di Polres Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan. Hari ini diumumkan bahwa Kodam Balim Timur Yalimo akan memanfaatkan peralatan logistik yang dirampas ini, diperlukan demi untuk perjuangan bangsa Papua Barat. Demikian pernyataan Aske Mabel dalam video yang dibuatnya. Saya sendiri bawa keluar 4 pucuk senjata AK-47 buatan Cina, dan hari ini tanggal 30 Oktober 2024, saya sendiri sebagai Panglima OPM TPNPB Kodam Balim Timur Yalimo siap bertanggung jawab, tegasnya. Menanggapi pernyataan Aske Mabel, juru bicara TPNPB OPM, Sebbi Sambo membantah keberadaan Kodam Balim Timur Yalimo dan tidak mengakui posisi Aske Mabel, lantaran Aske Mabel diangkat Panglima Kodam oleh TPNPB OPM versi Jeffrey Pagawak. Klaim Jeffrey Pagawak dan Aske Mabel adalah merupakan pernyataan dan klaim ilegal, yang bertujuan untuk merusak perjuangan murni TPNPB di wilayah tanah adat suku Yali dan Enggem, tegas Sebbi Sambom.
Bribda Aske Mabel diketahui pada 9 Juni 2024 dini hari, membawa kabur 4 pucuk senjata laras panjang jenis AK-47 buatan Cina beserta amunisi. Sebelum itu, Aske Mabel masuk ruang penyimpanan senjata Mapolres Yalimo dengan berpakaian preman, dan sempat mengancam anggota yang berjaga saat itu. Salam berjuang. Kami dari Pertahanan Kodam Paling Timur, Yali Yalimo di bawah teritorial Mabes OPM TPNPB. Victoria siap bertanggung jawab atas pengambilan senjata dari anggota polisi AM. Senjata Kepemimpinan Markas Besar OPM TPNPB ingin menyampaikan kepada rakyat bangsa Papua Barat, pemerintah Indonesia, bahwa Kodam Paling Timur Yali Yalimo telah merampas 4 pucuk senjata AK-47 milik Cina, yang dimana yang telah diambil Polsek Yalimo sudah diserahkan secara resmi kepada Organisasi Papua Merdeka dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, dan hari ini secara resmi diumumkan bahwa Kodam Paling Timur Yali Yalimo akan memanfaatkan peralatan logistik dirampas ini diperlukan demi untuk berjuang bangsa Papua Barat. Nama Panglima Aske Mabel, nama Komandan Operasi Brutal Kepsi. Pernyataan sikap kami tetap menyatakan bahwa berjuang sampai Papua merdeka. Tanggal 9 bulan lalu, saya sendiri bawa keluar 4 pucuk senjata AK-47 buatan Cina. Dan hari ini tanggal 30 Oktober 2000. Pemimpin kelompok kriminal bersenjata, KKB, Aske Mabel ditangkap oleh Satgas Operasi Damai Kartens di Kabupaten Yalimo, Papua Pegunungan. Aske Mabel merupakan mantan anggota Polri yang bertugas di Polres Yalimo. Pada Minggu, 9 Juni 2024, Aske Mabel kabur dari Polres Yalimo dengan membawa 4 pucuk senjata api jenis AK Cina. Ia sempat masuk dalam daftar pencarian orang, DPO, selama 8 bulan. Kasatgas Hubungan Masyarakat, Humas, Satgas Operasi Damai Kartens Kombes Polisi Yusuf Sutejo membenarkan terkait penangkapan tersebut. Kepala Operasi Damai Kartens terbang dari Jayapura ke Yalimo guna menjemput pemimpin KKB Aske Mabel. Dikawal ketat oleh aparat keamanan, Aske Mabel kemudian diterbangkan menggunakan pesawat perintis dari Kabupaten Yalimo ke Jayapura. Aske kau bahaya. Teman-teman sebentar. Itu tuh, musik juga nggak? Bukan ini jangan. Teman saya sendiri. Ini ambil buat teman-teman yang tidak hadir. Terus tidak usah bersuara. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dikepung 10 polisi, inilah kejahatan Panglima KKB Aske Mabel ex Polri dengan modal 4 pucuk senpi AK. Inilah rekam jejak Aske Mabel, pecatan polisi membelot dan menjadi salah satu Panglima KKB di Kabupaten Yalimo, Papua Pegunungan, yang kini ditangkap Satuan Tugas Operasi Damai Kartens. Aske Mabel ditangkap di Yalimo, Rabu tanggal 19 Februari tahun 2025 pagi, setelah buron 8 bulan. Foto-foto penangkapan Aske Mabel pun beredar di media sosial. Di dalam foto itu, terlihat 10 anggota Polri menahan seorang pria yang mengenakan baju dan celana pendek hitam. Caption foto itu disertai keterangan yakni pada hari Rabu, tanggal 19 Februari tahun 2025, kurang lebih pukul 7.15 waktu Indonesia Timur telah tertangkap Aske Mabel oleh Satgas OCD.
Kasatgas Hubungan Masyarakat Satgas Operasi Damai Kartens, Kombes Yusuf Sutejo membenarkan terkait penangkapan tersebut. Diketahui Aske Mabel adalah pecatan polisi yang membelot dan menjadi pimpinan KKB di Kabupaten Yalimo, Papua Pegunungan. Dulunya, ia adalah anggota Polres Yalimo yang berpangkat Brigadir 2. Ia bertugas sebagai personel Sabara Polres Yalimo selama 2 tahun mulai tahun 2022. Namun pada pertengahan tahun 2024, Aske Mabel dipecat atau diberhentikan tidak dengan hormat karena desertir atau meninggalkan kedinasan. Dia melarikan diri pada Juni tahun 2024 dengan membawa 4 senjata api laras panjang jenis AK. Tak hanya itu, dia juga membawa 60 butir amunisi milik Polri. Kemudian pada November tahun 2024, beredar video Aske Mabel yang mendeklarasikan diri sebagai pimpinan atau Panglima KKB di Yalimo. Dalam video tersebut, Aske membacakan deklarasi didampingi 3 orang yang masing-masing memegang senjata laras panjang. Diketahui juga pada Rabu tanggal 8 Januari tahun 2025, KKB Papua pimpinan Aske Mabel juga menembak mati Efraim dan Abdeno Todona, 2 tukang kayu di Kampung Hobakma, Distrik Elelim, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan. Kemudian juga aksi yang dilakukan Aske Mabel diakui oleh juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka Sebi Sambom. Sebi Sambom mengatakan, Aske Mabel diperintahkan oleh Yefri Pagawak Bomanak, salah satu pimpinan OPM di wilayah Papua. Pada periode Desember tahun 2024, Aske dilaporkan melakukan 2 kali penembakan kepada warga sipil di Distrik Abenaho, Kabupaten Yalimo. Aske Mabel diduga juga mendalangi penyerangan yang menewaskan Bribtu Iqbal Anwar Arif, anggota Satgas Damai Kartens pada Jumat tanggal 17 Januari tahun 2025 pukul 16.30 waktu Indonesia Timur. Peristiwa penyerangan itu terjadi Jumat sore saat Bribtu Iqbal Anwar tengah berpatroli melintasi Jalan Trans Jayapura Wamena, Kampung Hobakma, Distrik Elelim. Bribtu Iqbal yang saat itu sedang berdiri pada bagian tengah bak mobil patroli, terkena peluru di bagian leher dan langsung terjatuh. Ini terbaru, Tribuners, Satgas Damai Kartens menangkap mantan anggota Polres Yalimo yakni Aske Mabel yang membelot menjadi pimpinan kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Yalimo, Papua Pegunungan. Waduh, akhirnya nih bisa juga ditangkap ya Tribuners setelah Aske Mabel ini sebelumnya dilaporkan ini membunuh 3 warga sipil. Wow, dan seorang anggota Brimob. Dan akhirnya ini Aske Mabel ini ditangkap di Yalimo pada Rabu 19 Februari 2025 sekira pukul 07.15 waktu Indonesia Timur. Dan Aske Mabel ini diterbangkan ke Jayapura ini untuk proses penyelidikan lebih lanjut di Polda Papua. Dan ini ya Tribuners merupakan penangkapannya dari Aske Mabel, ini terlihat sekali perbedaannya ya. Aduh, paling bener deh ya, kamu tuh harusnya udah paling bener juga jadi anggota Polri, ini malah membelot dan ini memang terlihat sangat lemah sekali karena memang sudah terkepung posisinya pada saat itu. Dan juga ini Ketua Dewan Pimpinan Nasional atau DPN Pemuda Adat Papua, Jen Christian Arebo ini memberikan apresiasi tinggi terhadap Satuan Tugas atau Satgas Operasi Damai Kartens atas keberhasilan menangkap Aske Mabel, dan keberhasilan ini dinilai sebagai langkah signifikan yakni dalam upaya menegakkan keamanan dan ketertiban Papua. Waduh, apresiasi banget ya buat para anggota Polri, luar biasa banget nih atas kerja kerasnya akhirnya bisa menangkap Aske Mabel. Dan juga Kepala Operasi Satgas Damai Kartens, Brigadir Jenderal Polisi Faizal Ramadhani, ini sebelumnya juga telah menegaskan Tribuners bahwa pihaknya akan menangkap Aske Mabel dalam keadaan hidup atau mati ya. Namun dalam pelaksanaan tugasnya, Satgas ini berhasil menangkap pemimpin KKB tersebut dalam keadaan hidup, menunjukkan profesionalisme dan ketegasan dalam penegakan hukum.
Dan juga selain itu Tribuners, Jan Christian Arebo ini juga menilai bahwa keberhasilan ini merupakan bukti nyata bahwa negara hadir dalam melindungi masyarakat Papua dari ancaman kelompok kriminal bersenjata atau KKB. Ia juga menegaskan bahwa tindakan tegas dan terukur dari Satgas Damai Kartens ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjaga stabilitas keamanan di wilayah tersebut. Selain itu, ia juga mengatakan dan berharap ini bahwa penangkapan Aske Mabel ini akan membawa dampak positif bagi masyarakat Papua. Aduh. Bayangin aja nih ya Tribuners terkait detik-detik penangkapannya nih ya pasti sangat menegangkan sekali apalagi ini bertaruh nyawa ya, sama-sama bertaruh nyawa untuk demi keamanan juga masyarakat Papua dan pastinya demi pengabdiannya untuk negara. Wow, apresiasi. Big applause sekali lagi untuk para petugas ya yang sudah solid dan juga alhamdulillah tetap selamat. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pecatan polisi yang membelot ke kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua, Aske Mabel berhasil ditangkap Satuan Tugas Operasi Damai Kartens. Aske Mabel merupakan otak sejumlah aksi kekerasan di wilayah Yalimo beberapa waktu terakhir. Rencananya, Aske Mabel akan diterbangkan ke Jayapura pada Rabu 19 Februari 2025 hari ini. Dikutip dari Kompas.com, Kasatgas Hubungan Masyarakat Satgas Operasi Damai Kartens, Komisaris Besar Polisi Yusuf Sutejo membenarkan pecatan polisi tersebut sudah ditangkap aparat. Aske Mabel akan langsung diterbangkan ke Jayapura untuk diproses lebih lanjut. Rencananya, pentolan KKB Papua tersebut akan diterbangkan Jayapura melalui Bandara Sentani Jayapura. Kepala Operasi Damai Kartens sedang terbang dari Jayapura ke Yalimo guna menjemput pemimpin KKB Aske Mabel. Aske Mabel adalah mantan anggota Polres Yalimo berpangkat Brigadir 2. Ia kabur dengan membawa 4 pucuk senjata api jenis AK Cina pada Minggu 9 Juni 2024. Aksi kekerasan bersenjata yang selama ini terjadi di Kabupaten Yalimo, Papua Pegunungan, diduga dilakukan oleh KKB pimpinan Aske Mabel. Saya sebagai Panglima OPM TPNPB Kodam Balim Timur Yalimo siap bertanggung jawab. Sosok Bribda Aske Mabel muncul dalam sebuah video singkat berdurasi 1 menit 58 detik. Dalam video itu, Aske Mabel menyatakan dirinya telah diangkat menjadi Panglima TPNPB OPM Kodam Balim Timur Yalimo. Aske Mabel dalam pernyataannya menyampaikan, Kodam Balim Timur telah menerima 4 pucuk senjata api jenis AK-47 Cina milik Polri yang dirampas pada Minggu, 9 Juni 2024 dini hari di Polres Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan. Hari ini diumumkan bahwa Kodam Balim Timur Yalimo akan memanfaatkan peralatan logistik yang dirampas ini, diperlukan demi untuk perjuangan bangsa Papua Barat. Demikian pernyataan Aske Mabel dalam video yang dibuatnya. Saya sendiri bawa keluar 4 pucuk senjata AK-47 buatan Cina, dan hari ini tanggal 30 Oktober 2024. Saya sendiri sebagai Panglima OPM TPNPB Kodam Balim Timur Yalimo siap bertanggung jawab, tegasnya. Menanggapi pernyataan Aske Mabel, juru bicara TPNPB OPM, Sebbi Sambo membantah keberadaan Kodam Balim Timur Yalimo dan tidak mengakui posisi Aske Mabel, lantaran Aske Mabel diangkat Panglima Kodam oleh TPNPB OPM versi Jeffrey Pagawak. Klaim Jeffrey Pagawak dan Aske Mabel adalah merupakan pernyataan dan klaim ilegal, yang bertujuan untuk merusak perjuangan murni TPNPB di wilayah tanah adat suku Yali dan Enggem, tegas Sebbi Sambo. Bribda Aske Mabel diketahui pada 9 Juni 2024 dini hari, membawa kabur 4 pucuk senjata laras panjang jenis AK-47 buatan Cina beserta amunisi. Sebelum itu, Aske Mabel masuk ruang penyimpanan senjata Mapolres Yalimo dengan berpakaian preman, dan sempat mengancam anggota yang berjaga saat itu. Salam berjuang. Kami dari Pertahanan Kodam Balim Timur, Yalimo di bawah teritorial Mabes OPM TPNPB. Victoria siap bertanggung jawab atas pengambilan senjata dari anggota polisi AM. Senjata Kepemimpinan Markas Besar OPM TPNPB ingin menyampaikan kepada rakyat bangsa Papua Barat, pemerintah Indonesia, bahwa Kodam Balim Timur Yalimo telah merampas 4 pucuk senjata AK-47 milik Cina
yang dimana yang telah diambil Polsek Yalimo sudah diserahkan secara resmi kepada Organisasi Papua Merdeka dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, dan hari ini secara resmi diumumkan bahwa Kodam Paling Timur Yalimo akan memanfaatkan peralatan logistik dirampas ini diperlukan demi untuk berjuang bangsa Papua Barat. Nama Panglima Aske Mabel, nama Komandan Operasi Brutal Kepsi. Pernyataan sikap kami tetap menyatakan bahwa berjuang sampai Papua merdeka. Tanggal 9 bulan lalu saya sendiri bawa keluar 4 pucuk senjata AK-47 buatan Cina. Dan hari ini tanggal 30 Oktober Pemimpin kelompok kriminal bersenjata, KKB, Aske Mabel ditangkap oleh Satgas Operasi Damai Kartens di Kabupaten Yalimo, Papua Pegunungan. Aske Mabel merupakan mantan anggota Polri yang bertugas di Polres Yalimo. Pada Minggu, 9 Juni 2024, Aske Mabel kabur dari Polres Yalimo dengan membawa 4 pucuk senjata api jenis AK Cina. Ia sempat masuk dalam daftar pencarian orang, DPO, selama 8 bulan. Kasatgas Hubungan Masyarakat, Humas, Satgas Operasi Damai Kartens Kombes Polisi Yusuf Sutejo membenarkan terkait penangkapan tersebut. Kepala Operasi Damai Kartens terbang dari Jayapura ke Yalimo guna menjemput pemimpin KKB Aske Mabel. Dikawal ketat oleh aparat keamanan, Aske Mabel kemudian diterbangkan menggunakan pesawat perintis dari Kabupaten Yalimo ke Jayapura. Aske kau bahaya. Teman-teman sebentar. Ditutup, musik juga nggak? Bukan ini jalan langsung, teman saya sendiri. Ini ambil buat teman-teman yang tidak hadir. Terus tidak usah bersuara. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dikepung 10 polisi, inilah kejahatan Panglima KKB Aske Mabel X Polri dengan modal 4 pucuk senpi AK. Inilah rekam jejak Aske Mabel, pecatan polisi membelot dan menjadi salah satu Panglima KKB di Kabupaten Yalimo, Papua Pegunungan, yang kini ditangkap Satuan Tugas Operasi Damai Kartens. Aske Mabel ditangkap di Yalimo, Rabu tanggal 19 Februari tahun 2025 pagi, setelah buron 8 bulan. Foto-foto penangkapan Aske Mabel pun beredar di media sosial. Di dalam foto itu, terlihat 10 anggota Polri menahan seorang pria yang mengenakan baju dan celana pendek hitam. Caption foto itu disertai keterangan yakni pada hari Rabu, tanggal 19 Februari tahun 2025, kurang lebih pukul 7.15 waktu Indonesia Timur telah tertangkap Aske Mabel oleh Satgas OCD. Kasatgas Hubungan Masyarakat Satgas Operasi Damai Kartens, Kombes Yusuf Sutejo membenarkan terkait penangkapan tersebut. Diketahui Aske Mabel adalah pecatan polisi yang membelot dan menjadi pimpinan KKB di Kabupaten Yalimo, Papua Pegunungan. Dulunya, ia adalah anggota Polres Yalimo yang berpangkat Brigadir 2. Ia bertugas sebagai personel Sabara Polres Yalimo selama 2 tahun mulai tahun 2022. Namun pada pertengahan tahun 2024, Aske Mabel dipecat atau diberhentikan tidak dengan hormat karena desertir atau meninggalkan kedinasan. Dia melarikan diri pada Juni tahun 2024 dengan membawa 4 senjata api laras panjang jenis AK. Tak hanya itu, dia juga membawa 60 butir amunisi milik Polri. Kemudian pada November tahun 2024, beredar video Aske Mabel yang mendeklarasikan diri sebagai pimpinan atau Panglima KKB di Yalimo.
Dalam video tersebut, Aske membacakan deklarasi didampingi 3 orang yang masing-masing memegang senjata laras panjang. Diketahui juga pada Rabu, tanggal 8 Januari tahun 2025, KKB Papua pimpinan Aske Mabel juga menembak mati Efraim dan Abdeno Todona, 2 tukang kayu di Kampung Hobakma, Distrik Elelim, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan. Kemudian juga aksi yang dilakukan Aske Mabel diakui oleh juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka Sebi Sambom. Sebi Sambom mengatakan, Aske Mabel diperintahkan oleh Yefri Pagawak Bomanak, salah satu pimpinan OPM di wilayah Papua. Pada periode Desember tahun 2024, Aske dilaporkan melakukan 2 kali penembakan kepada warga sipil di Distrik Abenaho, Kabupaten Yalimo. Aske Mabel diduga juga mendalangi penyerangan yang menewaskan Bribtu Iqbal Anwar Arif, anggota Satgas Damai Kartens pada Jumat tanggal 17 Januari tahun 2025 pukul 16.30 waktu Indonesia Timur. Peristiwa penyerangan itu terjadi Jumat sore saat Bribtu Iqbal Anwar tengah berpatroli melintasi Jalan Trans Jayapura Wamena, Kampung Hobakma, Distrik Elelim. Bribtu Iqbal yang saat itu sedang berdiri pada bagian tengah bak mobil patroli, terkena peluru di bagian leher dan langsung terjatuh. Ini terbaru, Tribuners, Satgas Damai Kartens menangkap mantan anggota Polres Yalimo yakni Aske Mabel yang membelot menjadi pimpinan kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Yalimo, Papua Pegunungan. Waduh, akhirnya nih bisa juga ditangkap ya Tribuners setelah Aske Mabel ini sebelumnya dilaporkan ini membunuh 3 warga sipil. Wow, dan seorang anggota Brimob. Dan akhirnya ini Aske Mabel ini ditangkap di Yalimo pada Rabu 19 Februari 2025 sekira pukul 07.15 waktu Indonesia Timur. Dan Aske Mabel ini diterbangkan ke Jayapura ini untuk proses penyelidikan lebih lanjut di Polda Papua. Dan ini ya Tribuners merupakan penangkapannya dari Aske Mabel, ini terlihat sekali perbedaannya ya. Aduh, paling bener deh ya, kamu tuh harusnya udah paling bener juga jadi anggota Polri, ini malah membelot dan ini memang terlihat sangat lemah sekali karena memang sudah terkepung posisinya pada saat itu. Dan juga ini Ketua Dewan Pimpinan Nasional atau DPN Pemuda Adat Papua, Jan Christian Arebo ini memberikan apresiasi tinggi terhadap Satuan Tugas atau Satgas Operasi Damai Kartens atas keberhasilan menangkap Aske Mabel, dan keberhasilan ini dinilai sebagai langkah signifikan yakni dalam upaya menegakkan keamanan dan ketertiban Papua. Waduh, apresiasi banget ya buat para anggota Polri, luar biasa banget nih atas kerja kerasnya akhirnya bisa menangkap Aske Mabel. Dan juga Kepala Operasi Satgas Damai Kartens, Brigadir Jenderal Polisi Faizal Ramadhani, ini sebelumnya juga telah menegaskan Tribuners bahwa pihaknya akan menangkap Aske Mabel dalam keadaan hidup atau mati ya. Namun dalam pelaksanaan tugasnya, Satgas ini berhasil menangkap pemimpin KKB tersebut dalam keadaan hidup, menunjukkan profesionalisme dan ketegasan dalam penegakan hukum. Dan juga selain itu Tribuners, Jan Christian Arebo ini juga menilai bahwa keberhasilan ini merupakan bukti nyata bahwa negara hadir dalam melindungi masyarakat Papua dari ancaman kelompok kriminal bersenjata atau KKB. Ia juga menegaskan bahwa tindakan tegas dan terukur dari Satgas Damai Kartens ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjaga stabilitas keamanan di wilayah tersebut. Selain itu, ia juga mengatakan dan berharap ini bahwa penangkapan Aske Mabel ini akan membawa dampak positif bagi masyarakat Papua. Aduh, bayangin aja nih ya Tribuners terkait detik-detik penangkapannya nih ya, pasti sangat menegangkan sekali, apalagi ini bertaruh nyawa ya, sama-sama bertaruh nyawa untuk demi keamanan juga masyarakat Papua dan pastinya demi pengabdiannya untuk negara. Wow, apresiasi. Big applause sekali lagi untuk para petugas ya yang sudah solid dan juga alhamdulillah tetap selamat. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pecatan polisi yang membelot ke kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua, Aske Mabel berhasil ditangkap Satuan Tugas Operasi Damai Kartens.
Aske Mabel merupakan otak sejumlah aksi kekerasan di wilayah Yalimo beberapa waktu terakhir. Rencananya, Aske Mabel akan diterbangkan ke Jayapura pada Rabu 19 Februari 2025 hari ini. Dikutip dari Kompas.com, Kasatgas Hubungan Masyarakat Satgas Operasi Damai Kartens, Komisaris Besar Polisi Yusuf Sutejo membenarkan pecatan polisi tersebut sudah ditangkap aparat. Aske Mabel akan langsung diterbangkan ke Jayapura untuk diproses lebih lanjut. Rencananya, pentolan KKB Papua tersebut akan diterbangkan Jayapura melalui Bandara Sentani Jayapura. Kepala Operasi Damai Kartens sedang terbang dari Jayapura ke Yalimo guna menjemput pemimpin KKB Aske Mabel. Aske Mabel adalah mantan anggota Polres Yalimo berpangkat Brigadir 2. Ia kabur dengan membawa 4 pucuk senjata api jenis AK Cina pada Minggu 9 Juni 2024. Aksi kekerasan bersenjata yang selama ini terjadi di Kabupaten Yalimo, Papua Pegunungan, diduga dilakukan oleh KKB pimpinan Aske Mabel. Saya sebagai Panglima OPM TPNPB Kodam Balim Timur Yalimo siap bertanggung jawab. Sosok Bribda Aske Mabel muncul dalam sebuah video singkat berdurasi 1 menit 58 detik. Dalam video itu, Aske Mabel menyatakan dirinya telah diangkat menjadi Panglima TPNPB OPM Kodam Balim Timur Yalimo. Aske Mabel dalam pernyataannya menyampaikan, Kodam Balim Timur telah menerima 4 pucuk senjata api jenis AK-47 Cina milik Polri yang dirampas pada Minggu, 9 Juni 2024 dini hari di Polres Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan. Hari ini diumumkan bahwa Kodam Balim Timur Yalimo akan memanfaatkan peralatan logistik yang dirampas ini, diperlukan demi untuk perjuangan bangsa Papua Barat. Demikian pernyataan Aske Mabel dalam video yang dibuatnya. Saya sendiri bawa keluar 4 pucuk senjata AK-47 buatan Cina, dan hari ini tanggal 30 Oktober 2024. Saya sendiri sebagai Panglima OPM TPNPB Kodam Balim Timur Yalimo siap bertanggung jawab, tegasnya. Menanggapi pernyataan Aske Mabel, juru bicara TPNPB OPM, Sebbi Sambo membantah keberadaan Kodam Balim Timur Yalimo dan tidak mengakui posisi Aske Mabel, lantaran Aske Mabel diangkat Panglima Kodam oleh TPNPB OPM versi Jeffrey Pagawak. Klaim Jeffrey Pagawak dan Aske Mabel adalah merupakan pernyataan dan klaim ilegal, yang bertujuan untuk merusak perjuangan murni TPNPB di wilayah tanah adat suku Yali dan Enggem, tegas Sebbi Sambo. Bribda Aske Mabel diketahui pada 9 Juni 2024 dini hari, membawa kabur 4 pucuk senjata laras panjang jenis AK-47 buatan Cina beserta amunisi. Sebelum itu, Aske Mabel masuk ruang penyimpanan senjata Mapolres Yalimo dengan berpakaian preman, dan sempat mengancam anggota yang berjaga saat itu. Salam berjuang. Kami dari Pertahanan Kodam Balim Timur Yalimo di bawah teritorial Mabes OPM TPNPB Victoria siap bertanggung jawab atas pengambilan senjata dari anggota polisi AM. Senjata Kepemimpinan Markas Besar OPM TPNPB ingin menyampaikan kepada rakyat bangsa Papua Barat, pemerintah Indonesia, bahwa Kodam Balim Timur Yalimo telah merampas 4 pucuk senjata AK-47 milik Cina, yang dimana yang telah diambil Polsek Yalimo sudah diserahkan secara resmi kepada Organisasi Papua Merdeka dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, dan hari ini secara resmi diumumkan bahwa Kodam Balim Timur Yalimo akan memanfaatkan peralatan logistik dirampas ini diperlukan demi untuk berjuang bangsa Papua Barat. Nama Panglima Aske Mabel, nama Komandan Operasi Brutal Kepsi. Pernyataan sikap kami tetap menyatakan bahwa berjuang sampai Papua merdeka. Tanggal 9 bulan lalu saya sendiri bawa keluar 4 pucuk senjata AK-47 buatan Cina, dan hari ini tanggal 30 Oktober 2024. Pemimpin kelompok kriminal bersenjata, KKB, Aske Mabel ditangkap oleh Satgas Operasi Damai Kartens di Kabupaten Yalimo, Papua Pegunungan.
Aske Mabel merupakan mantan anggota Polri yang bertugas di Polres Yalimo. Pada Minggu, 9 Juni 2024, Aske Mabel kabur dari Polres Yalimo dengan membawa 4 pucuk senjata api jenis AK Cina. Ia sempat masuk dalam daftar pencarian orang, DPO, selama 8 bulan. Kasatgas Hubungan Masyarakat, Humas, Satgas Operasi Damai Kartens Kombes Polisi Yusuf Sutejo membenarkan terkait penangkapan tersebut. Kepala Operasi Damai Kartens terbang dari Jayapura ke Yalimo guna menjemput pemimpin KKB Aske Mabel. Dikawal ketat oleh aparat keamanan, Aske Mabel kemudian diterbangkan menggunakan pesawat perintis dari Kabupaten Yalimo ke Jayapura. Aske kau bahaya. Teman-teman juga ada. Itu tuh, musik juga mah. Bukan ini jangan tembak saya sendiri. Ini ambil buat teman-teman yang juga hadir. Terus tidak usah bersuara. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dikepung 10 polisi, inilah kejahatan Panglima KKB Aske Mabel X Polri dengan modal 4 pucuk senpi AK. Inilah rekam jejak Aske Mabel, pecatan polisi membelot dan menjadi salah satu Panglima KKB di Kabupaten Yalimo, Papua Pegunungan, yang kini ditangkap Satuan Tugas Operasi Damai Kartens. Ditangkap di Yalimo, Rabu tanggal 19 Februari tahun 2025 pagi, setelah buron 8 bulan. Foto-foto penangkapan Aske Mabel di media sosial. Di dalam foto itu, terlihat 10 anggota Polri menahan seorang pria yang mengenakan baju dan celana pendek hitam. Caption foto itu disertai keterangan yakni pada hari Rabu, tanggal 19 Februari tahun 2025, kurang lebih pukul 7.15 waktu Indonesia Timur telah tertangkap Aske Mabel oleh Satgas OCD. Kasatgas Hubungan Masyarakat Satgas Operasi Damai Kombes Yusuf Sutejo membenarkan terkait penangkapan. Diketahui adalah pecah belot dan menjadi pimpinan KKB. Dulunya, ia adalah anggota Polres Yalimo, Brigade Personel Sabara Polres Yalimo selama 2 tahun mulai tahun 2022. Namun, pada pertengahan tahun 2024, Aske Mabel dipecat atau diberhentikan tidak dengan hormat karena desertir atau meninggalkan kedinasan. Dia melarikan peribungan membang hanya membawa amunisi. Kemudian tahun 4 deklarasi di Yalimo. Dalam video tersebut, Aske membacakan deklarasi didampingi 3 orang yang masing-masing memegang senjata laras panjang. Diketahui juga pada Rabu tanggal 8 Januari tahun 2025, KKB Papua pimpinan Aske Mabel juga menembak mati Efraim dan Abdeno Todona, 2 tukang kayu di Kampung Hobakma, Distrik Elelim, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan. Kemudian juga aksi yang dilakukan Aske Mabel diakui oleh juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka Sebi Sambom. Sebi Sambom mengatakan, Aske Mabel diperintahkan oleh Yefri Pagawak Bomanak, salah satu pimpinan OPM di wilayah Papua. Pada periode Desember tahun 2024, Aske dilaporkan melakukan 2 kali penembakan kepada warga sipil di Distrik Abenaho, Kabupaten Yalimo. Aske Mabel diduga juga mendalangi penyerangan yang menewaskan Bribtu Iqbal Anwar Arif, anggota Satgas Damai Kartens pada Jumat tanggal 17 Januari tahun 2025 pukul 16.30 waktu Indonesia Timur. Peristiwa penyerangan itu terjadi Jumat sore saat Bribtu Iqbal Anwar tengah berpatroli melintasi Jalan Trans Jayapura Wamena, Kampung Hobakma, Distrik Elelim.
Bribtu Iqbal yang saat itu sedang berdiri pada bagian tengah bak mobil patroli, terkena peluru di bagian leher dan langsung terjatuh. Ini terbaru Tribuners, Satgas Damai Kartens menangkap mantan anggota Polres Yalimo yakni Aske Mabel yang membelot menjadi pimpinan kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Yalimo, Papua Pegunungan. Waduh, akhirnya nih bisa juga ditangkap ya Tribuners setelah Aske Mabel ini sebelumnya dilaporkan ini membunuh 3 warga sipil. Wow, dan seorang anggota BRIMOB. Dan akhirnya ini Aske Mabel ini ditangkap di Yalimo pada Rabu 19 Februari 2025 sekira pukul 07.15 waktu Indonesia Timur. Dan Aske Mabel ini diterbangkan ke Jayapura ini untuk proses penyelidikan lebih lanjut di Polda Papua. Dan ini ya Tribuners merupakan penangkapannya dari Aske Mabel, ini terlihat sekali perbedaannya ya. Aduh paling bener deh ya, kamu tuh harusnya udah paling bener juga jadi anggota Polri, ini malah membelot dan ini memang terlihat sangat lemas sekali karena memang sudah terkepung posisinya pada saat itu. Dan juga ini Ketua Dewan Pimpinan Nasional atau DPN Pemuda Adat Papua, Jan Christian Arebo ini memberikan apresiasi tinggi terhadap Satuan Tugas atau Satgas Operasi Damai Kartens atas keberhasilan menangkap Aske Mabel. Dan keberhasilan ini dinilai sebagai langkah signifikan yakni dalam upaya menegakkan keamanan dan ketertiban Papua. Waduh, apresiasi banget ya buat para anggota Polri, luar biasa banget nih atas kerja kerasnya akhirnya bisa menangkap Aske Mabel. Dan juga Kepala Operasi Satgas Damai Kartens, Brigadir Jenderal Polisi Faizal Ramadhani, ini sebelumnya juga telah menegaskan Tribuners bahwa pihaknya akan menangkap Aske Mabel dalam keadaan hidup atau mati ya. Namun dalam pelaksanaan tugasnya, Satgas ini berhasil menangkap pemimpin KKB tersebut dalam keadaan hidup, menunjukkan profesionalisme dan ketegasan dalam penegakan hukum. Dan juga selain itu Tribuners, Jan Christian Arebo ini juga menilai bahwa keberhasilan ini merupakan bukti nyata bahwa negara hadir dalam melindungi masyarakat Papua dari ancaman kelompok kriminal bersenjata atau KKB. Ia juga menegaskan bahwa tindakan tegas dan terukur dari Satgas Damai Kartens ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjaga stabilitas keamanan di wilayah tersebut. Selain itu, ia juga mengatakan dan berharap ini bahwa penangkapan Aske Mabel ini akan membawa dampak positif bagi masyarakat Papua. Aduh. Bayangin aja nih ya Tribuners terkait detik-detik penangkapannya nih ya, pasti sangat menegangkan sekali, apalagi ini bertaruh nyawa ya, sama-sama bertaruh nyawa untuk demi keamanan juga masyarakat Papua dan pastinya demi pengabdiannya untuk negara. Wow, apresiasi. Big applause sekali lagi untuk para petugas ya yang sudah solid dan juga alhamdulillah tetap selamat. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pecatan polisi yang membelot ke kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua, Aske Mabel berhasil ditangkap Satuan Tugas Operasi Damai Kartens. Aske Mabel merupakan otak sejumlah aksi kekerasan di wilayah Yalimo beberapa waktu terakhir. Rencananya, Aske Mabel akan diterbangkan ke Jayapura pada Rabu 19 Februari 2025 hari ini. Dikutip dari Kompas.com, Kasatgas Hubungan Masyarakat Satgas Operasi Damai Kartens, Komisaris Besar Polisi Yusuf Sutejo membenarkan pecatan polisi tersebut sudah ditangkap aparat. Aske Mabel akan langsung diterbangkan ke Jayapura untuk diproses lebih lanjut. Rencananya, pentolan KKB Papua tersebut akan diterbangkan Jayapura melalui Bandara Sentani Jayapura. Kepala Operasi Damai Kartens sedang terbang dari Jayapura ke Yalimo guna menjemput pemimpin KKB Aske Mabel. Aske Mabel adalah mantan anggota Polres Yalimo berpangkat Brigadir 2. Ia kabur dengan membawa 4 pucuk senjata api jenis AK Cina pada Minggu 9 Juni 2024. Aksi kekerasan bersenjata yang selama ini terjadi di Kabupaten Yalimo, Papua Pegunungan diduga dilakukan oleh KKB pimpinan Aske Mabel. Saya sebagai Panglima OPM PPNPB Kodam Balim Timur Yalimo siap bertanggung jawab. Sosok Bribda Aske Mabel muncul dalam sebuah video singkat berdurasi 1 menit 58 detik.
Dalam video itu, Aske Mabel menyatakan dirinya telah diangkat menjadi Panglima TPNPB OPM Kodab Balim Timur Yalia Limo. Aske Mabel dalam pernyataannya menyampaikan, Kodab Balim Timur telah menerima 4 pucuk senjata api jenis AK-47 Cina milik Polri yang dirampas pada Minggu, 9 Juni 2024 dini hari di Polres Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan. Hari ini diumumkan bahwa Kodab Balim Timur Yalia Limo akan memanfaatkan peralatan logistik yang dirampas ini, diperlukan demi untuk perjuangan bangsa Papua Barat. Demikian pernyataan Aske Mabel dalam video yang dibuatnya. Saya sendiri bawa keluar 4 pucuk senjata AK-47 buatan Cina. Dan hari ini tanggal 30 Oktober 2024, saya sendiri sebagai Panglima OPM TPNPB Kodab Balim Timur Yalia Limo siap bertanggung jawab, tegasnya. Menanggapi pernyataan Aske Mabel, juru bicara TPNPB OPM, Sebbi Sambo membantah keberadaan Kodab Balim Timur Yalia Limo dan tidak mengakui posisi Aske Mabel, lantaran Aske Mabel diangkat Panglima Kodab oleh TPNPB OPM versi Jeffrey Pagawak. Klaim Jeffrey Pagawak dan Aske Mabel adalah merupakan pernyataan dan klaim ilegal, yang bertujuan untuk merusak perjuangan murni TPNPB di wilayah tanah adat suku Yali dan Enggem, tegas Sebbi Sambom. Bribda Aske Mabel diketahui pada 9 Juni 2024 dini hari, membawa kabur 4 pucuk senjata laras panjang jenis AK-47 buatan Cina beserta amunisi. Sebelum itu, Aske Mabel masuk ruang penyimpanan senjata Mapolres Yalimo dengan berpakaian preman, dan sempat mengancam anggota yang berjaga saat itu. Salam berjuang. Kami dari Pertahanan Kodab Balim Timur, Yali Yalimo di bawah teritorial Mabes OPM TPNPB. Victoria siap bertanggung jawab atas pengambilan senjata dari anggota polisi AM. Senjata Kepemimpinan Markas Besar OPM TPNPB ingin menyampaikan kepada rakyat bangsa Papua Barat, pemerintah Indonesia, bahwa Kodab Balim Timur Yalia Limo telah merampas 4 pucuk senjata AK-47 milik Cina, yang dimana yang telah diambil Polsek Yalimo sudah diserahkan secara resmi kepada Organisasi Papua Merdeka dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, dan hari ini secara resmi diumumkan bahwa Kodab Balim Timur Yalia Limo akan memanfaatkan peralatan logistik dirampas ini diperlukan demi untuk berjuang bangsa Papua Barat. Nama Panglima Aske Mabel, nama Komandan Operasi Brutal Kepsi. Pernyataan sikap kami tetap menyatakan bahwa berjuang sampai Papua merdeka. Tanggal 9 bulan lalu, saya sendiri bawa keluar 4 pucuk senjata AK-47 buatan Cina. Dan hari ini tanggal 30 Oktober 2024. Pemimpin kelompok kriminal bersenjata, KKB, Aske Mabel ditangkap oleh Satgas Operasi Damai Kartens di Kabupaten Yalimo, Papua Pegunungan. Aske Mabel merupakan mantan anggota Polri yang bertugas di Polres Yalimo. Pada Minggu, 9 Juni 2024, Aske Mabel kabur dari Polres Yalimo dengan membawa 4 pucuk senjata api jenis AK Cina. Ia sempat masuk dalam daftar pencarian orang, DPO, selama 8 bulan. Kasatgas Hubungan Masyarakat, Humas, Satgas Operasi Damai Kartens Kombes Polisi Yusuf Sutejo membenarkan terkait penangkapan tersebut. Kepala Operasi Damai Kartens terbang dari Jayapura ke Yalimo guna menjemput pemimpin KKB Aske Mabel. Dikawal ketat oleh aparat keamanan, Aske Mabel kemudian diterbangkan menggunakan pesawat perintis dari Kabupaten Yalimo ke Jayapura. Aske kau bahaya. Teman-teman juga ada. Itu tuh musik juga nggak? Bukan ini jangan teman saya sendiri. Ini ambil buat teman-teman yang tidak hadir. Terus tidak usah bersuara.
Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dikepung 10 polisi, inilah kejahatan Panglima KKB Aske Mabel X Polri dengan modal 4 pucuk senpi AK. Inilah rekam jejak Aske Mabel, pecatan polisi membelot dan menjadi salah satu Panglima KKB di Kabupaten Yalimo, Papua Pegunungan, yang kini ditangkap Satuan Tugas Operasi Damai Cartens. Aske Mabel ditangkap di Yalimo, Rabu tanggal 19 Februari tahun 2025 pagi, setelah buron 8 bulan. Foto-foto penangkapan Aske Mabel pun beredar di media sosial. Di dalam foto itu, terlihat 10 anggota Polri menahan seorang pria yang mengenakan baju dan celana pendek hitam. Caption foto itu disertai keterangan yakni pada hari Rabu, tanggal 19 Februari tahun 2025, kurang lebih pukul 7.15 waktu Indonesia Timur telah tertangkap Aske Mabel oleh Satgas OCD. Kasatgas Hubungan Masyarakat Satgas Operasi Damai Cartens, Kombes Yusuf Sutejo membenarkan terkait penangkapan tersebut. Diketahui Aske Mabel adalah pecatan polisi yang membelot dan menjadi pimpinan KKB di Kabupaten Yalimo, Papua Pegunungan. Dulunya, ia adalah anggota Polres Yalimo yang berpangkat Brigadir 2. Ia bertugas sebagai personel Sabara Polres Yalimo selama 2 tahun mulai tahun 2022. Namun pada pertengahan tahun 2024, Aske Mabel dipecat atau diberhentikan tidak dengan hormat karena desertir atau meninggalkan kedinasan. Dia melarikan diri pada Juni tahun 2024 dengan membawa 4 senjata api laras panjang jenis AK. Tak hanya itu, dia juga membawa 60 butir amunisi milik Polri. Kemudian pada November tahun 2024, beredar video Aske Mabel yang mendeklarasikan diri sebagai pimpinan atau Panglima KKB di Yalimo. Dalam video tersebut, Aske membacakan deklarasi didampingi 3 orang yang masing-masing memegang senjata laras panjang. Diketahui juga pada Rabu tanggal 8 Januari tahun 2025, KKB Papua pimpinan Aske Mabel juga menembak mati Efraim dan Abdeno Todona, 2 tukang kayu di Kampung Hobakma, Distrik Elelim, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan. Kemudian juga aksi yang dilakukan Aske Mabel diakui oleh juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka Sebi Sambom. Sebi Sambom mengatakan, Aske Mabel diperintahkan oleh Yefri Pagawak Bomanak, salah satu pimpinan OPM di wilayah Papua. Pada periode Desember tahun 2024, Aske dilaporkan melakukan 2 kali penembakan kepada warga sipil di Distrik Abenaho, Kabupaten Yalimo. Aske Mabel diduga juga mendalangi penyerangan yang menewaskan Bribtu Iqbal Anwar Arif, anggota Satgas Damai Cartens pada Jumat tanggal 17 Januari tahun 2025 pukul 16.30 waktu Indonesia Timur. Peristiwa penyerangan itu terjadi Jumat sore saat Bribtu Iqbal Anwar tengah berpatroli melintasi Jalan Trans Jayapura Wamena, Kampung Hobakma, Distrik Elelim. Bribtu Iqbal yang saat itu sedang berdiri pada bagian tengah bak mobil patroli, terkena peluru di bagian leher dan langsung terjatuh. Ini terbaru, Tribuners, Satgas Damai Cartens menangkap mantan anggota Polres Yalimo yakni Aske Mabel yang membelot menjadi pimpinan kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Yalimo, Papua Pegunungan. Waduh, akhirnya nih bisa juga ditangkap ya Tribuners setelah Aske Mabel ini sebelumnya dilaporkan ini membunuh 3 warga sipil. Wow, dan seorang anggota Brimob. Dan akhirnya ini Aske Mabel ini ditangkap di Yalimo pada Rabu 19 Februari 2025 sekira pukul 07.15 waktu Indonesia Timur. Dan Aske Mabel ini diterbangkan ke Jayapura ini untuk proses penyelidikan lebih lanjut di Polda Papua. Dan ini ya Tribuners merupakan penangkapannya dari Aske Mabel, ini terlihat sekali perbedaannya ya. Aduh, paling bener deh ya, kamu tuh harusnya udah paling bener juga jadi anggota Polri, ini malah membelot dan ini memang terlihat sangat lemah sekali karena memang sudah terkepung posisinya pada saat itu. Dan juga ini Ketua Dewan Pimpinan Nasional atau DPN Pemuda Adat Papua, Jen Christian Arebo ini memberikan apresiasi tinggi terhadap Satuan Tugas
Gas atau Satgas Operasi Damai Kartens atas keberhasilan menangkap Aske Mabel, dan keberhasilan ini dinilai sebagai langkah signifikan yakni dalam upaya menegakkan keamanan dan ketertiban Papua. Waduh, apresiasi banget ya buat para anggota Mall, ini luar biasa banget nih atas kerja kerasnya akhirnya bisa menangkap Aske Mabel. Dan juga Kepala Operasi Satgas Damai Kartens, Brigadir Jenderal Polisi Faizal Ramadhani, ini sebelumnya juga telah menegaskan Tribuners bahwa pihaknya akan menangkap Aske Mabel dalam keadaan hidup atau mati ya. Namun dalam pelaksanaan tugasnya, Satgas ini berhasil menangkap pemimpin KKB tersebut dalam keadaan hidup, menunjukkan profesionalisme dan ketegasan dalam penegakan hukum. Dan juga selain itu Tribuners, Jan Christian Arebo ini juga menilai bahwa keberhasilan ini merupakan bukti nyata bahwa negara hadir dalam melindungi masyarakat Papua dari ancaman kelompok kriminal bersenjata atau KKB. Ia juga menegaskan bahwa tindakan tegas dan terukur dari Satgas Damai Kartens ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjaga stabilitas keamanan di wilayah tersebut. Selain itu, ia juga mengatakan dan berharap ini bahwa penangkapan Aske Mabel ini akan membawa dampak positif bagi masyarakat Papua. Aduh. Bayangin aja nih ya Tribuners, terkait detik-detik penangkapannya nih ya, pasti sangat menegangkan sekali, apalagi ini bertaruh nyawa ya, sama-sama bertaruh nyawa untuk demi keamanan juga masyarakat Papua dan pastinya demi pengabdiannya untuk negara. Wow, apresiasi. Big applause sekali lagi untuk para petugas ya yang sudah solid dan juga alhamdulillah tetap selamat. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Senjata api jenis AK-47 Cina milik Polri yang dirampas pada Minggu, 9 Juni 2024 dini hari di Polres Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan. Hari ini diumumkan bahwa Kodam Balim Timur Yalimo akan memanfaatkan peralatan logistik yang dirampas ini, diperlukan demi untuk perjuangan bangsa Papua Barat. Demikian pernyataan Aske Mabel dalam video yang dibuatnya. Saya sendiri bawa keluar 4 pucuk senjata AK-47 buatan Cina, dan hari ini tanggal 30 Oktober 2024, saya sendiri sebagai Panglima OPM TPNPB Kodam Balim Timur Yalimo siap bertanggung jawab, tegasnya. Menanggapi pernyataan Aske Mabel, juru bicara TPNPB OPM, Sebbi Sambo membantah keberadaan Kodam Balim Timur Yalimo dan tidak mengakui posisi Aske Mabel, lantaran Aske Mabel diangkat Panglima Kodam oleh TPNPB OPM versi Jeffrey Pagawak. Klaim Jeffrey Pagawak dan Aske Mabel adalah merupakan pernyataan dan klaim ilegal, yang bertujuan untuk merusak perjuangan murni TPNPB di wilayah tanah adat suku Yali dan Enggem, tegas Sebbi Sambo. Bribda Aske Mabel diketahui pada 9 Juni 2024 dini hari, membawa kabur 4 pucuk senjata laras panjang jenis AK-47 buatan Cina beserta amunisi. Sebelum itu, Aske Mabel masuk ruang penyimpanan senjata Mapolres Yalimo dengan berpakaian preman, dan sempat mengancam anggota yang berjaga saat itu. Salam berjuang. Kami dari Pertahanan Kodam Balim Timur, Yalimo di bawah teritorial Mabes OPM TPNPB. Victoria siap bertanggung jawab atas pengambilan senjata dari anggota polisi AM. Senjata Kepemimpinan Markas Besar OPM TPNPB ingin menyampaikan kepada rakyat bangsa Papua Barat, pemerintah Indonesia, bahwa Kodam Balim Timur Yalimo telah merampas 4 pucuk senjata AK-47 milik Cina, yang dimana yang telah diambil Polsek Yalimo sudah diserahkan secara resmi kepada Organisasi Papua Merdeka dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, dan hari ini secara resmi diumumkan bahwa Kodam Balim Timur Yalimo akan memanfaatkan peralatan logistik dirampas ini diperlukan demi untuk berjuang bangsa Papua Barat. Nama Panglima Aske Mabel, nama Komandan Operasi Brutal Kepsi. Pernyataan sikap kami tetap menyatakan bahwa berjuang sampai Papua merdeka. Tanggal 9 bulan lalu saya sendiri bawa keluar 4 pucuk senjata AK-47 buatan Cina,
Dan hari ini tanggal 30 Oktober Pemimpin kelompok kriminal bersenjata, KKB, Aske Mabel ditangkap oleh Satgas Operasi Damai Kartens di Kabupaten Yalimo, Papua Pegunungan. Aske Mabel merupakan mantan anggota Polri yang bertugas di Polres Yalimo. Pada Minggu, 9 Juni 2024, Aske Mabel kabur dari Polres Yalimo dengan membawa 4 pucuk senjata api jenis AK Cina. Ia sempat masuk dalam daftar pencarian orang, DPO, selama 8 bulan. Kasatgas Hubungan Masyarakat, Humas, Satgas Operasi Damai Kartens Kombes Polisi Yusuf Sutejo membenarkan terkait penangkapan tersebut. Kepala Operasi Damai Kartens terbang dari Jayapura ke Yalimo guna menjemput pemimpin KKB Aske Mabel. Dikawal ketat oleh aparat keamanan, Aske Mabel kemudian diterbangkan menggunakan pesawat perintis dari Kabupaten Yalimo ke Jayapura. Aske kau bahaya. Teman-teman itu baca apa? Itu tuh musik juga mah. Bukan ini jangan teman saya sendiri. Ini ambil buat teman-teman yang tidak hadir. Terus tidak usah bersuara. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dikepung 10 polisi, inilah kejahatan Panglima KKB Aske Mabel X Polri dengan modal 4 pucuk senpi AK. Inilah rekam jejak Aske Mabel, pecatan polisi membelot dan menjadi salah satu Panglima KKB di Kabupaten Yalimo, Papua Pegunungan, yang kini ditangkap Satuan Tugas Operasi Damai Kartens. Aske Mabel ditangkap di Yalimo, Rabu, tanggal 19 Februari tahun 2025 pagi, setelah buron 8 bulan. Foto-foto penangkapan Aske Mabel pun beredar di media sosial. Di dalam foto itu, terlihat 10 anggota Polri menahan seorang pria yang mengenakan baju dan celana pendek hitam. Caption foto itu disertai keterangan yakni pada hari Rabu, tanggal 19 Februari tahun 2025, kurang lebih pukul 7.15 waktu Indonesia Timur telah tertangkap Aske Mabel oleh Satgas OCD. Kasatgas Hubungan Masyarakat Satgas Operasi Damai Kartens, Kombes Yusuf Sutejo membenarkan terkait penangkapan tersebut. Diketahui Aske Mabel adalah pecatan polisi yang membelot dan menjadi pimpinan KKB di Kabupaten Yalimo, Papua Pegunungan. Dulunya, ia adalah anggota Polres Yalimo yang berpangkat Brigadir 2. Ia bertugas sebagai personel Sabara Polres Yalimo selama 2 tahun mulai tahun 2022. Namun pada pertengahan tahun 2024, Aske Mabel dipecat atau diberhentikan tidak dengan hormat karena desertir atau meninggalkan kedinasan. Dia melarikan diri pada Juni tahun 2024 dengan membawa 4 senjata api laras panjang jenis AK. Tak hanya itu, dia juga membawa 60 butir amunisi milik Polri. Kemudian pada November tahun 2024, beredar video Aske Mabel yang mendeklarasikan diri sebagai pimpinan atau Panglima KKB di Yalimo. Dalam video tersebut, Aske membacakan deklarasi didampingi 3 orang yang masing-masing memegang senjata laras panjang. Diketahui juga pada Rabu, tanggal 8 Januari tahun 2025, KKB Papua pimpinan Aske Mabel juga menembak mati Efraim dan Abdeno Todona, 2 tukang kayu di Kampung Hobakma, Distrik Elelim, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan. Kemudian juga aksi yang dilakukan Aske Mabel diakui oleh juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka Sebi Sambom. Sebi Sambom mengatakan, Aske Mabel diperintahkan oleh Yefri Pagawak Bomanak, salah satu pimpinan OPM di wilayah Papua. Pada periode Desember tahun 2024, Aske dilaporkan melakukan 2 kali penembakan kepada warga sipil di Distrik Abenaho, Kabupaten Yalimo. Aske Mabel diduga juga mendalangi penyerangan yang menewaskan Bribtu Iqbal Anwar Arif,
Anggota Satgas Damai Kartens pada Jumat tanggal 17 Januari tahun 2025 pukul 16.30 waktu Indonesia Timur. Peristiwa penyerangan itu terjadi Jumat sore saat Bribtu Iqbal Anwar tengah berpatroli melintasi Jalan Trans Jayapura Wamena, Kampung Hobakma, Distrik Elelim. Bribtu Iqbal yang saat itu sedang berdiri pada bagian tengah bak mobil patroli terkena peluru di bagian leher dan langsung terjatuh. Ini terbaru Tribuners, Satgas Damai Kartens menangkap mantan anggota Polres Yalimo yakni Aske Mabel yang membelot menjadi pimpinan kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Yalimo, Papua Pegunungan. Waduh, akhirnya nih bisa juga ditangkap ya Tribuners setelah Aske Mabel ini sebelumnya dilaporkan ini membunuh 3 warga sipil. Wow, dan seorang anggota BRIMOB. Dan akhirnya ini Aske Mabel ini ditangkap di Yalimo pada Rabu 19 Februari 2025 sekira pukul 07.15 waktu Indonesia Timur. Dan Aske Mabel ini diterbangkan ke Jayapura ini untuk proses penyelidikan lebih lanjut di Polda Papua. Dan ini ya Tribuners merupakan penangkapannya dari Aske Mabel, ini terlihat sekali perbedaannya ya. Aduh paling bener deh ya, kamu tuh harusnya udah paling bener juga jadi anggota Polri, ini malah membelot dan ini memang terlihat sangat lemas sekali karena memang sudah terkepung posisinya pada saat itu. Dan juga ini Ketua Dewan Pimpinan Nasional atau DPN Pemuda Adat Papua, Jan Christian Arebo ini memberikan apresiasi tinggi terhadap Satuan Tugas atau Satgas Operasi Damai Kartens atas keberhasilan menangkap Aske Mabel, dan keberhasilan ini dinilai sebagai langkah signifikan yakni dalam upaya menegakkan keamanan dan ketertiban Papua. Waduh, apresiasi banget ya buat para anggota Polri, luar biasa banget nih atas kerja kerasnya akhirnya bisa menangkap Aske Mabel. Dan juga Kepala Operasi Satgas Damai Kartens, Brigadir Jenderal Polisi Faizal Ramadhani, ini sebelumnya juga telah menegaskan Tribuners bahwa pihaknya akan menangkap Aske Mabel dalam keadaan hidup atau mati ya. Namun dalam pelaksanaan tugasnya, Satgas ini berhasil menangkap pemimpin KKB tersebut dalam keadaan hidup, menunjukkan profesionalisme dan ketegasan dalam penegakan hukum. Dan juga selain itu Tribuners, Jan Christian Arebo ini juga menilai bahwa keberhasilan ini merupakan bukti nyata bahwa negara hadir dalam melindungi masyarakat Papua dari ancaman kelompok kriminal bersenjata atau KKB. Ia juga menegaskan bahwa tindakan tegas dan terukur dari Satgas Damai Kartens ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjaga stabilitas keamanan di wilayah tersebut. Selain itu, ia juga mengatakan dan berharap ini bahwa penangkapan Aske Mabel ini akan membawa dampak positif bagi masyarakat Papua. Aduh, bayangin aja nih ya Tribuners terkait detik-detik penangkapannya nih ya, pasti sangat menegangkan sekali, apalagi ini bertaruh nyawa ya, sama-sama bertaruh nyawa untuk demi keamanan juga masyarakat Papua dan pastinya demi pengabdiannya untuk negara. Wow, apresiasi. Big applause sekali lagi untuk para petugas ya yang sudah solid dan juga alhamdulillah tetap selamat. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pecatan polisi yang membelot ke kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua, Aske Mabel berhasil ditangkap Satuan Tugas Operasi Damai Kartens. Aske Mabel merupakan otak sejumlah aksi kekerasan di wilayah Yalimo beberapa waktu terakhir. Rencananya, Aske Mabel akan diterbangkan ke Jayapura pada Rabu 19 Februari 2025 hari ini. Dikutip dari Kompas.com, Kasatgas Hubungan Masyarakat Satgas Operasi Damai Kartens, Komisaris Besar Polisi Yusuf Sutejo membenarkan pecatan polisi tersebut sudah ditangkap aparat. Aske Mabel akan langsung diterbangkan ke Jayapura untuk diproses lebih lanjut. Rencananya, pentolan KKB Papua tersebut akan diterbangkan Jayapura melalui Bandara Sentani Jayapura. Kepala Operasi Damai Kartens sedang terbang dari Jayapura ke Yalimo guna menjemput pemimpin KKB Aske Mabel. Aske Mabel adalah mantan anggota Polres Yalimo berpangkat Brigadir 2. Ia kabur dengan membawa 4 pucuk senjata api jenis AK Cina pada Minggu 9 Juni 2024.
Aksi kekerasan bersenjata yang selama ini terjadi di Kabupaten Yalimo, Papua Pegunungan, diduga dilakukan oleh KKB pimpinan Aske Mabel. Saya sebagai Panglima OPM TPNPB Kodam Balim Timur Yalimo siap bertanggung jawab. Sosok Bribda Aske Mabel muncul dalam sebuah video singkat berdurasi 1 menit 58 detik. Dalam video itu, Aske Mabel menyatakan dirinya telah diangkat menjadi Panglima TPNPB OPM Kodam Balim Timur Yalimo. Aske Mabel dalam pernyataannya menyampaikan, Kodam Balim Timur telah menerima 4 pucuk senjata api jenis AK-47 Cina milik Polri yang dirampas pada Minggu, 9 Juni 2024 dini hari di Polres Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan. Hari ini diumumkan bahwa Kodam Balim Timur Yalimo akan memanfaatkan peralatan logistik yang dirampas ini, diperlukan demi untuk perjuangan bangsa Papua Barat. Demikian pernyataan Aske Mabel dalam video yang dibuatnya. Saya sendiri bawa keluar 4 pucuk senjata AK-47 buatan Cina, dan hari ini tanggal 30 Oktober 2024, saya sendiri sebagai Panglima OPM TPNPB Kodam Balim Timur Yalimo siap bertanggung jawab, tegasnya. Menanggapi pernyataan Aske Mabel, juru bicara TPNPB OPM, Sebbi Sambo membantah keberadaan Kodam Balim Timur Yalimo dan tidak mengakui posisi Aske Mabel, lantaran Aske Mabel diangkat Panglima Kodam oleh TPNPB OPM versi Jeffrey Pagawak. Klaim Jeffrey Pagawak dan Aske Mabel adalah merupakan pernyataan dan klaim ilegal, yang bertujuan untuk merusak perjuangan murni TPNPB di wilayah tanah adat suku Yali dan Enggem, tegas Sebbi Sambo. Bribda Aske Mabel diketahui pada 9 Juni 2024 dini hari, membawa kabur 4 pucuk senjata laras panjang jenis AK-47 buatan Cina beserta amunisi. Sebelum itu, Aske Mabel masuk ruang penyimpanan senjata Mapolres Yalimo dengan berpakaian preman, dan sempat mengancam anggota yang berjaga saat itu. Salam berjuang. Kami dari Pertahanan Kodam Balim Timur, Yalimo di bawah teritorial Mabes OPM TPNPB. Victoria siap bertanggung jawab atas pengambilan senjata dari anggota polisi AM. Senjata Kepemimpinan Markas Besar OPM TPNPB ingin menyampaikan kepada rakyat bangsa Papua Barat, pemerintah Indonesia, bahwa Kodam Balim Timur Yalimo telah merampas 4 pucuk senjata AK-47 milik Cina, yang dimana yang telah diambil Polsek Yalimo sudah diserahkan secara resmi kepada Organisasi Papua Merdeka dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, dan hari ini secara resmi diumumkan bahwa Kodam Balim Timur Yalimo akan memanfaatkan peralatan logistik dirampas ini diperlukan demi untuk berjuang bangsa Papua Barat. Nama Panglima Aske Mabel, nama Komandan Operasi Brutal Kepsi. Pernyataan sikap kami tetap menyatakan bahwa berjuang sampai Papua merdeka. Tanggal 9 bulan lalu saya sendiri bawa keluar 4 pucuk senjata AK-47 buatan Cina, dan hari ini tanggal 30 Oktober 2024. Pemimpin kelompok kriminal bersenjata, KKB, Aske Mabel ditangkap oleh Satgas Operasi Damai Kartens di Kabupaten Yalimo, Papua Pegunungan. Aske Mabel merupakan mantan anggota Polri yang bertugas di Polres Yalimo. Pada Minggu, 9 Juni 2024, Aske Mabel kabur dari Polres Yalimo dengan membawa 4 pucuk senjata api jenis AK Cina. Ia sempat masuk dalam daftar pencarian orang, DPO, selama 8 bulan. Kasatgas Hubungan Masyarakat, Humas, Satgas Operasi Damai Kartens Kombes Polisi Yusuf Sutejo membenarkan terkait penangkapan tersebut. Kepala Operasi Damai Kartens terbang dari Jayapura ke Yalimo guna menjemput pemimpin KKB Aske Mabel. Dikawal ketat oleh aparat keamanan, Aske Mabel kemudian diterbangkan menggunakan pesawat perintis dari Kabupaten Yalimo ke Jayapura. Mundur.
Aske kau bahaya. Teman-teman itu baca apa? Itu tuh musik gitu loh. Bukan ini jarang yang tembus langsung di. Ini ambil buat teman-teman yang tidak hadir. Terus tidak usah bersuara. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dikepung 10 polisi, inilah kejahatan Panglima KKB Aske Mabel X Polri dengan modal 4 pucuk senpi AK. Inilah rekam jejak Aske Mabel, pecatan polisi membelot dan menjadi salah satu Panglima KKB di Kabupaten Yalimo, Papua Pegunungan, yang kini ditangkap Satuan Tugas Operasi Damai Cartens. Aske Mabel ditangkap di Yalimo, Rabu, tanggal 19 Februari tahun 2025 pagi, setelah buron 8 bulan. Foto-foto penangkapan Aske Mabel pun beredar di media sosial. Di dalam foto itu, terlihat 10 anggota Polri menahan seorang pria yang mengenakan baju dan celana pendek hitam. Caption foto itu disertai keterangan yakni pada hari Rabu, tanggal 19 Februari tahun 2025, kurang lebih pukul 7.15 waktu Indonesia Timur telah tertangkap Aske Mabel oleh Satgas OCD. Kasatgas Hubungan Masyarakat Satgas Operasi Damai Cartens, Kombes Yusuf Sutejo membenarkan terkait penangkapan tersebut. Diketahui Aske Mabel adalah pecatan polisi yang membelot dan menjadi pimpinan KKB di Kabupaten Yalimo, Papua Pegunungan. Dulunya, ia adalah anggota Polres Yalimo yang berpangkat Brigadir 2. Ia bertugas sebagai personel Sabara Polres Yalimo selama 2 tahun mulai tahun 2022. Namun pada pertengahan tahun 2024, Aske Mabel dipecat atau diberhentikan tidak dengan hormat karena desertir atau meninggalkan kedinasan. Dia melarikan diri pada Juni tahun 2024 dengan membawa 4 senjata api laras panjang jenis AK. Tak hanya itu, dia juga membawa 60 butir amunisi milik Polri. Kemudian pada November tahun 2024, beredar video Aske Mabel yang mendeklarasikan diri sebagai pimpinan atau Panglima KKB di Yalimo. Dalam video tersebut, Aske membacakan deklarasi didampingi 3 orang yang masing-masing memegang senjata laras panjang. Diketahui juga pada Rabu, tanggal 8 Januari tahun 2025, KKB Papua pimpinan Aske Mabel juga menembak mati Efraim dan Abdeno Todona, 2 tukang kayu di Kampung Hobakma, Distrik Elelim, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan. Kemudian juga aksi yang dilakukan Aske Mabel diakui oleh juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka Sebi Sambom. Sebi Sambom mengatakan, Aske Mabel diperintahkan oleh Yefri Pagawak Bomanak, salah satu pimpinan OPM di wilayah Papua. Pada periode Desember tahun 2024, Aske dilaporkan melakukan 2 kali penembakan kepada warga sipil di Distrik Abenaho, Kabupaten Yalimo. Aske Mabel diduga juga mendalangi penyerangan yang menewaskan Bribtu Iqbal Anwar Arif, anggota Satgas Damai Cartens pada Jumat tanggal 17 Januari tahun 2025 pukul 16.30 waktu Indonesia Timur. Peristiwa penyerangan itu terjadi Jumat sore saat Bribtu Iqbal Anwar tengah berpatroli melintasi Jalan Trans Jayapura Wamena, Kampung Hobakma, Distrik Elelim. Bribtu Iqbal yang saat itu sedang berdiri pada bagian tengah bak mobil patroli, terkena peluru di bagian leher dan langsung terjatuh. Ini terbaru, Tribuners, Satgas Damai Cartens menangkap mantan anggota Polres Yalimo yakni Aske Mabel yang membelot menjadi pimpinan kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Yalimo, Papua Pegunungan. Waduh, akhirnya nih bisa juga ditangkap ya Tribuners setelah Aske Mabel ini sebelumnya dilaporkan ini membunuh 3 warga sipil. Wah, orang anggota Brimob. Dan akhirnya ini Aske Mabel ini ditangkap pada Rabu 19 Februari 2025 sekira pukul 07.15 waktu Indonesia. Dan Aske Mabel ke Jaya untuk proses Papua. Ini ya, nangkap Mabel ini perbedaan. Aduh,
paling bener deh ya, kamu tuh harusnya udah paling bener juga jadi anggota Polri, ini malah membelot dan ini memang terlihat sangat lemah sekali karena memang sudah terkepung posisinya pada saat itu. Dan juga ini Ketua Dewan Pimpinan Nasional atau DPN Pemuda Adat Papua, Jan Christian Arebo ini memberikan apresiasi tinggi terhadap Satuan Tugas atau Satgas Operasi Damai Kartens atas keberhasilan menangkap Aske Mabel, dan keberhasilan ini dinilai sebagai langkah signifikan yakni dalam upaya menegakkan keamanan dan ketertiban Papua. Waduh, apresiasi banget ya buat para anggota Polri, luar biasa banget nih atas kerja kerasnya akhirnya bisa menangkap Aske Mabel. Dan juga Kepala Operasi Satgas Damai Kartens, Brigadir Jenderal Polisi Faizal Ramadhani, ini sebelumnya juga telah menegaskan Tribuners bahwa pihaknya akan menangkap Aske Mabel dalam keadaan hidup atau mati ya. Namun dalam pelaksanaan tugasnya, Satgas ini berhasil menangkap pemimpin KKB tersebut dalam keadaan hidup, menunjukkan profesionalisme dan ketegasan dalam penegakan hukum. Dan juga selain itu Tribuners, Jan Christian Arebo ini juga menilai bahwa keberhasilan ini merupakan bukti nyata bahwa negara hadir dalam melindungi masyarakat Papua dari ancaman kelompok kriminal bersenjata atau KKB. Ia juga menegaskan bahwa tindakan tegas dan terukur dari Satgas Damai Kartens ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjaga stabilitas keamanan di wilayah tersebut. Selain itu, ia juga mengatakan dan berharap ini bahwa penangkapan Aske Mabel ini akan membawa dampak positif bagi masyarakat Papua. Aduh. Bayangin aja nih ya Tribuners, terkait detik-detik penangkapannya nih ya, pasti sangat menegangkan sekali, apalagi ini bertaruh nyawa ya, sama-sama bertaruh nyawa untuk demi keamanan juga masyarakat Papua dan pastinya demi pengabdiannya untuk negara. Wow, apresiasi. Big applause sekali lagi untuk para petugas ya yang sudah solid dan juga alhamdulillah tetap selamat. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pecatan polisi yang membelot ke kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua, Aske Mabel berhasil ditangkap Satuan Tugas Operasi Damai Kartens. Aske Mabel merupakan otak sejumlah aksi kekerasan di wilayah Yalimo beberapa waktu terakhir. Rencananya, Aske Mabel akan diterbangkan ke Jayapura pada Rabu 19 Februari 2025 hari ini. Dikutip dari Kompas.com, Kasatgas Hubungan Masyarakat Satgas Operasi Damai Kartens, Komisaris Besar Polisi Yusuf Sutejo membenarkan pecatan polisi tersebut sudah ditangkap aparat. Aske Mabel akan langsung diterbangkan ke Jayapura untuk diproses lebih lanjut. Rencananya, pentolan KKB Papua tersebut akan diterbangkan Jayapura melalui Bandara Sentani Jayapura. Kepala Operasi Damai Kartens sedang terbang dari Jayapura ke Yalimo guna menjemput pemimpin KKB Aske Mabel. Aske Mabel adalah mantan anggota Polres Yalimo berpangkat Brigadir 2. Ia kabur dengan membawa 4 pucuk senjata api jenis AK Cina pada Minggu 9 Juni 2024. Aksi kekerasan bersenjata yang selama ini terjadi di Kabupaten Yalimo, Papua Pegunungan, diduga dilakukan oleh KKB pimpinan Aske Mabel. Saya sebagai Panglima OPM TPNPB Kodam Balim Timur Yalimo siap bertanggung jawab. Sosok Bribda Aske Mabel muncul dalam sebuah video singkat berdurasi 1 menit 58 detik. Dalam video itu, Aske Mabel menyatakan dirinya telah diangkat menjadi Panglima TPNPB OPM Kodam Balim Timur Yalimo. Aske Mabel dalam pernyataannya menyampaikan, Kodam Balim Timur telah menerima 4 pucuk senjata api jenis AK-47 Cina milik Polri yang dirampas pada Minggu, 9 Juni 2024 dini hari di Polres Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan. Hari ini diumumkan bahwa Kodam Balim Timur Yalimo akan memanfaatkan peralatan logistik yang dirampas ini, diperlukan demi untuk perjuangan bangsa Papua Barat. Demikian pernyataan Aske Mabel dalam video yang dibuatnya. Saya sendiri bawa keluar 4 pucuk senjata AK-47 buatan Cina, dan hari ini tanggal 30 Oktober 2024. Saya sendiri sebagai Panglima OPM TPNPB Kodam Balim Timur Yalimo siap bertanggung jawab, tegasnya. Menanggapi pernyataan Aske Mabel, juru bicara TPNPB OPM, Sepdi Sambo membantah keberadaan Kodam Balim Timur Yalimo dan tidak mengakui posisi Aske Mabel.
lantaran Aske Mabel diangkat Panglima Kodap oleh TPNP BOPM versi Jeffrey Pagawak. Klaim Jeffrey Pagawak dan Aske Mabel adalah merupakan pernyataan dan klaim ilegal, yang bertujuan untuk merusak perjuangan murni TPNPB di wilayah tanah adat suku Yali dan Enggem, tegas Sebbi Sambom. Bribda Aske Mabel diketahui pada 9 Juni 2024 dini hari, membawa kabur 4 pucuk senjata laras panjang jenis AK-47 buatan Cina beserta amunisi. Sebelum itu, Aske Mabel masuk ruang penyimpanan senjata Mapolres Yalimo dengan berpakaian preman, dan sempat mengancam anggota yang berjaga saat itu. Salam berjuang. Kami dari Pertahanan Kodap Paling Timur, Yali Yalimo di bawah teritorial Mabes OPM TPNPB. Victoria siap bertanggung jawab atas pengambilan senjata dari anggota polisi AM. Senjata Kepemimpinan Markas Besar OPM TPNPB ingin menyampaikan kepada rakyat bangsa Papua Barat, pemerintah Indonesia, bahwa Kodap Paling Timur Yali Yalimo telah merampas 4 pucuk senjata AK-47 milik Cina, yang dimana yang telah diambil Polsek Yalimo sudah diserahkan secara resmi kepada Organisasi Papua Merdeka dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, dan hari ini secara resmi diumumkan bahwa Kodap Paling Timur Yali Yalimo akan memanfaatkan peralatan logistik dirampas ini diperlukan demi untuk berjuang bangsa Papua Barat. Nama Panglima Aske Mabel, nama Komandan Operasi Brutal Kepsi. Pernyataan sikap kami tetap menyatakan bahwa berjuang sampai Papua merdeka. Tanggal 9 bulan lalu saya sendiri bawa 4 pucuk buatan Cina, dan hari ini tanggal 30 Oktober 2000. Pemimpin kelompok kriminal bersenjata, KKB, Aske Mabel ditangkap oleh Satgas Operasi Damai Kartens di Kabupaten Yalimo, Papua Pegunungan. Aske Mabel merupakan mantan anggota Polri yang bertugas di Polres Yalimo. Pada Minggu, 9 Juni 2024, Aske Mabel kabur dari Polres Yalimo dengan membawa 4 pucuk senjata api jenis AK Cina. Ia sempat masuk dalam daftar pencarian orang, DPO, selama 8 bulan. Kasatgas Hubungan Masyarakat, Humas, Satgas Operasi Damai Kartens Kombes Polisi Yusuf Sutejo membenarkan terkait penangkapan tersebut. Kepala Operasi Damai Kartens terbang dari Jayapura ke Yalimo guna menjemput pemimpin KKB Aske Mabel. Dikawal ketat oleh aparat keamanan, Aske Mabel kemudian diterbangkan menggunakan pesawat perintis dari Kabupaten Yalimo ke Jayapura. Aske kok bahaya. Teman-teman juga datang. Itu tuh, musik juga nggak? Bukan ini jangan langsung. Tembak langsung di. Ini ambil buat teman-teman yang tidak hadir. Terus tidak usah bersuara. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dikepung 10 polisi, inilah kejahatan Panglima KKB Aske Mabel X Polri dengan modal 4 pucuk senpi AK. Inilah rekam jejak Aske Mabel, pecatan polisi membelot dan menjadi salah satu Panglima KKB di Kabupaten Yalimo, Papua Pegunungan, yang kini ditangkap Satuan Tugas Operasi Damai Kartens. Aske Mabel ditangkap di Yalimo, Rabu tanggal 19 Februari tahun 2025 pagi, setelah buron 8 bulan. Foto-foto penangkapan Aske Mabel pun beredar di media sosial. Di dalam foto itu, terlihat 10 anggota Polri menahan seorang pria yang mengenakan baju dan celana pendek hitam.
Caption foto itu disertai keterangan yakni pada hari Rabu, tanggal 19 Februari tahun 2025, kurang lebih pukul 7.15 waktu Indonesia Timur telah tertangkap Aske Mabel oleh Satgas OCD. Kasatgas Hubungan Masyarakat Satgas Operasi Damai Kartens, Kombes Yusuf Sutejo membenarkan terkait penangkapan tersebut. Diketahui Aske Mabel adalah pecatan polisi yang membelot dan menjadi pimpinan KKB di Kabupaten Yalimo, Papua Pegunungan. Dulunya, ia adalah anggota Polres Yalimo yang berpangkat Brigadir 2. Ia bertugas sebagai personel Sabara Polres Yalimo selama 2 tahun mulai tahun 2022. Namun pada pertengahan tahun 2024, Aske Mabel dipecat atau diberhentikan tidak dengan hormat karena desertir atau meninggalkan kedinasan. Dia melarikan diri pada Juni tahun 2024 dengan membawa 4 senjata api laras panjang jenis AK. Tak hanya itu, dia juga membawa 60 butir amunisi milik Polri. Kemudian pada November tahun 2024, beredar video Aske Mabel yang mendeklarasikan diri sebagai pimpinan atau Panglima KKB di Yalimo. Dalam video tersebut, Aske membacakan deklarasi didampingi 3 orang yang masing-masing memegang senjata laras panjang. Diketahui juga pada Rabu tanggal 8 Januari tahun 2000, KKB Papua pimpinan Aske Mabel juga menembak mati Efraim dan Abdeno Todona, 2 tukang kayu Bakma, Distrik Elelim, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan. Kemudian juga aksi yang dilakukan Aske Mabel diakui oleh juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Tambo. Aske Mabel diperintahkan oleh Yefri Pagawak Bomana, pimpinan OPM di wilayah Papua. Pada periode Desember tahun 2024, Aske dilaporkan melakukan 2 kali penembakan sipil Naho, Kabupaten Skema mendalangi penyerangan yang menewaskan Anwar Arif Gas Damai Jumat tanggal 17 Januari tahun 2025 pukul 16.30 waktu Indonesia Timur. Peristiwa penyerangan itu terjadi Jumat sore saat Bribtu Iqbal Anwar tengah berpatroli melintasi Jalan Trans Jayapura Wamena, Kampung Hobakma, Distrik Elelim. Bribtu Iqbal yang saat itu sedang berdiri pada bagian tengah bak mobil patroli, terkena peluru di bagian leher dan langsung terjatuh. Ini terbaru, Tribuners, Satgas Damai Kartens menangkap mantan anggota Polres Yalimo yakni Aske Mabel yang membelot menjadi pimpinan kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Yalimo, Papua Pegunungan. Waduh, akhirnya nih bisa juga ditangkap ya Tribuners setelah Aske Mabel ini sebelumnya dilaporkan ini membunuh 3 warga sipil. Wow, dan seorang anggota Brimob. Dan akhirnya ini Aske Mabel ini ditangkap di Yalimo pada Rabu 19 Februari 2025 sekira pukul 07.15 waktu Indonesia Timur. Dan Aske Mabel ini diterbangkan ke Jayapura ini untuk proses penyelidikan lebih lanjut di Polda Papua. Dan ini ya Tribuners merupakan penangkapannya dari Aske Mabel, ini terlihat sekali perbedaannya ya. Aduh, paling bener deh ya, kamu tuh harusnya udah paling bener juga jadi anggota Polri, ini malah membelot dan terlihat ini memang terlihat sangat lemas sekali karena memang sudah terkepung posisinya pada saat itu. Dan juga ini Ketua Dewan Pimpinan Nasional atau DPN Pemuda Adat Papua, Jen Christian Arebo ini memberikan apresiasi tinggi terhadap Satuan Tugas atau Satgas Operasi Damai Kartens atas keberhasilan menangkap Aske Mabel, dan keberhasilan ini dinilai sebagai langkah signifikan yakni dalam upaya menegakkan keamanan dan ketertiban Papua. Waduh, apresiasi banget ya buat para anggota Polri, luar biasa banget nih atas kerja kerasnya akhirnya bisa menangkap Aske Mabel. Dan juga Kepala Operasi Satgas Damai Kartens, Brigadir Jenderal Polisi Faizal Ramadhani, ini sebelumnya juga telah menegaskan Tribuners bahwa pihaknya akan menangkap Aske Mabel dalam keadaan hidup atau mati ya. Namun dalam pelaksanaan tugasnya, Satgas ini berhasil menangkap pemimpin KKB tersebut dalam keadaan hidup, menunjukkan profesionalisme dan ketegasan dalam penegakan hukum.
Dan juga selain itu Tribuners, Jan Christian Arebo ini juga menilai bahwa keberhasilan ini merupakan bukti nyata bahwa negara hadir dalam melindungi masyarakat Papua dari ancaman kelompok kriminal bersenjata atau KKB. Ia juga menegaskan bahwa tindakan tegas dan terukur dari Satgas Damai Kartens ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjaga stabilitas keamanan di wilayah tersebut. Selain itu, ia juga mengatakan dan berharap ini bahwa penangkapan Aske Mabel ini akan membawa dampak positif bagi masyarakat Papua. Aduh. Bayangin aja nih ya Tribuners terkait detik-detik penangkapannya nih ya pasti sangat menegangkan sekali, apalagi ini bertaruh nyawa ya, sama-sama bertaruh nyawa untuk demi keamanan juga masyarakat Papua dan pastinya demi pengabdiannya untuk negara. Wow, apresiasi. Big applause sekali lagi untuk para petugas ya yang sudah solid dan juga alhamdulillah tetap selamat. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pecatan polisi yang membelot ke kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua, Aske Mabel berhasil ditangkap Satuan Tugas Operasi Damai Kartens. Aske Mabel merupakan otak sejumlah aksi kekerasan di wilayah Yalimo beberapa waktu terakhir. Rencananya, Aske Mabel akan diterbangkan ke Jayapura pada Rabu 19 Februari 2025 hari ini. Dikutip dari Kompas.com, Kasatgas Hubungan Masyarakat Satgas Operasi Damai Kartens, Komisaris Besar Polisi Yusuf Sutejo membenarkan pecatan polisi tersebut sudah ditangkap aparat. Aske Mabel akan langsung diterbangkan ke Jayapura untuk diproses lebih lanjut. Rencananya, pentolan KKB Papua tersebut akan diterbangkan Jayapura melalui Bandara Sentani Jayapura. Kepala Operasi Damai Kartens sedang terbang dari Jayapura ke Yalimo guna menjemput pemimpin KKB Aske Mabel. Aske Mabel adalah mantan anggota Polres Yalimo berpangkat Brigadir 2. Ia kabur dengan membawa 4 pucuk senjata api jenis AK Cina pada Minggu 9 Juni 2024. Aksi kekerasan bersenjata yang selama ini terjadi di Kabupaten Yalimo, Papua Pegunungan, diduga dilakukan oleh KKB pimpinan Aske Mabel. Saya sebagai Panglima OPM Kodam Paling Timur Yalimo siap bertanggung jawab. Sosok Bribda Aske Mabel muncul dalam sebuah video